atau sesi onboarding yang pertama untuk kursus Data Analytics untuk grup 36. Selamat datang, kamu sudah menjadi yang terbaik. Jadi di sini saya bisa katakan bahwa rekan-rekan dari grup 36 ini sudah menjadi yang terbaik karena apa? Karena rekan-rekan di sini sudah peka, sudah tahu, sudah paham betul terkait apa yang sebaiknya diambil atau diputuskan untuk bisa memperdalam skill, memperdalam ilmu yang sebaiknya diikuti atau diperdalam di era digital seperti saat ini. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena pada dasarnya banyak sekali perusahaan, baik itu multinasional ataupun nasional yang ada di Indonesia, itu sangat membutuhkan posisi sebagai data analis, akan tetapi sumber daya manusianya masih sangat sedikit, masih kurang gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor nih rekan-rekan. Mungkin bisa aja pertama mereka masih belum tahu informasi penting terkait betapa pentingnya untuk bisa belajar data analytics, lalu bagaimana nih cara untuk bisa kita upgrade skill kita, untuk bisa kerja remotely, untuk bisa mendapatkan gaji yang lebih besar di era seperti saat ini gitu kan. Nah, salah satunya ini adalah untuk menjadi seorang data analis. Dan sekarang bisa dikatakan bahwa mungkin tidak hanya di Indonesia, melainkan sudah uh, melebar ke kancah internasional terkait kursus data analytics itu sendiri. Kenapa sampai adanya kursus? Karena mungkin bisa kita kilas balik bahwa masih jarang banget atau mungkin nggak ada ya kalau untuk jurusan kuliah yang memang spesifik terkait data analytics gitu. Mungkin ada di beberapa program studi, tapi hanya dijadikan sebagai mata kuliah, baik itu mata kuliah umum, mata kuliah tambahan, atau mata kuliah wajib di program yang bersangkutan. Nah, karena itulah banyak sekali sekarang, baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri, platform-platform yang memang menyediakan secara khusus untuk bisa mempersiapkan rekan-rekan di era digital seperti saat ini untuk berprofesi menjadi data analis gitu. Itulah sebabnya saya bisa katakan bahwa rekan-rekan di sini menjadi yang terbaik karena sudah menjadi salah satu dari sekian banyak orang khususnya di Indonesia yang berani memutuskan untuk melangkah lebih jauh lagi dan keluar dari zona nyaman. Kenapa keluar dari zona nyaman? Karena untuk belajar data analytics itu tentunya kan bukanlah hal yang mudah gitu ya, terutama bagi mereka yang hadir dari latar belakang non IT gitu. Mungkin dari mereka bagi mereka yang hadir dari latar belakang IT ini adalah hal yang tidak terlalu menakutkan bagi mereka atau mungkin hal yang biasa-biasa saja. Tapi lain halnya bagi mereka yang tidak hadir dalam dunia IT atau data sebelumnya, mungkin akan sedikit kagok dan butuh belajar lebih dalam lagi data ini seperti apa, terus nantinya bakal fokusnya bagaimana gitu kan. Nah, jadi rekan-rekan di sini sudah berani nih untuk bisa melangkah lebih jauh lagi, yaitu memutuskan untuk belajar data analytics. Dan saya juga berterima kasih karena rekan-rekan dari grup 36 sudah memutuskan untuk belajar data analytics di Refocus. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, di sini saya juga bisa merekomendasi untuk pembelajaran yang lebih baik, khususnya pada malam hari ini, untuk rekan-rekan bisa mengikuti sesi onboarding dengan sebaik dan senyaman mungkin. Yang pastinya rekan-rekan di sini pastinya tahu ya, untuk membuat diri rekan-rekan nyaman seperti apa, lalu sebisa mungkin dinyalakan kameranya, karena mau bagaimanapun juga malam hari ini merupakan sesi pertama untuk grup 36 yang mana bertujuan untuk bisa saling mengenal satu sama lain gitu. Mungkin sebelumnya kan ya cuma chat di Discord aja gitu kan, itu pun juga belum terlalu intens, nah ini bisa saling kenalan juga nantinya. Kemudian saya harapkan juga di-mute ya apabila sedang saya atau Kak Rahel nantinya sedang menjelaskan untuk nantinya bisa menjadi lebih fokus dan dapat diterima dengan baik segala penjelasannya seperti itu. Lalu jika ingin bertanya nanti angkat tangan, tapi untuk untuk bertanya nanti akan diadakan sesinya di sesi tanya jawab di akhir nanti gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir, rekan-rekan bisa bertanya nanti. Lalu bisa juga nih untuk kirim emoji di chat gitu ya. Jadi biar kita juga tahu bahwa rekan-rekan di sini mungkin bisa mengekspresikan feelingnya pada malam hari ini seperti apa, antusiasnya mengikuti sesi onboarding pertama kali gitu kan. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini dia. Mungkin
beberapa dari rekan-rekan ada yang sudah bertanya sebelumnya, sesi onboarding ini ngapain sih gitu kan. Nah, mungkin saya sudah sempat jawab, tapi itu secara garis besar ya rekan-rekan. Nah, untuk secara khususnya di agenda pertemuan ini, saya dan Kak Rahel akan membantu untuk menjelaskan bagaimana cara Refocus membantu rekan-rekan selama proses pembelajaran di Refocus. Kemudian program-programnya seperti apa saja yang nanti akan diikuti, lalu bagaimana cara mendapatkan sertifikat, kemudian jenis aktivitas seperti apa yang nanti akan diikuti, lalu bagaimana sih sistem dukungan student terhadap rekan-rekan di sini. Lalu nanti yang akan dipandu oleh Kak Rahel, bagaimana cara membuat goal gitu. Karena pada dasarnya mungkin kita berpikir bahwa membuat goal ini gampang lah, tapi sebenarnya ada metode atau hal yang sebaiknya kita ikuti dengan tujuan agar goals atau target yang ingin kita capai menjadi lebih mudah untuk kita gapai. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya nanti di akhir sesi akan ada tanya jawab. Lalu selanjutnya, oke, selamat datang kembali di Refocus untuk rekan-rekan sekalian dari grup 36. Nah, ini dia. Di sini saya akan membantu menjelaskan bagaimana nih Refocus akan membantu rekan-rekan dalam perkembangan karirnya gitu ya. Dan tentunya Refocus di sini berusaha untuk bisa membantu rekan-rekan agar bisa mendapatkan gaji yang tinggi nantinya. Lalu agar bisa kerja secara remotely juga untuk perusahaan nasional ataupun internasional. Kemudian rekan-rekan tidak perlu khawatir karena di sini akan dibantu dengan mentor yang sudah expert pada bidangnya dan akan diberikan tugas-tugas yang menarik juga, jadi tidak monoton pastinya. Dan yang terakhir, rekan-rekan juga kami akan berusaha untuk bisa membantu rekan-rekan agar di tempat pekerjaannya atau nanti apabila apply untuk pekerjaan bisa mendapatkan promosi gitu. Jadi kami berusaha sebaik mungkin untuk membantu rekan-rekan mengembangkan karirnya agar lebih tinggi lagi, lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Khususnya di era digital seperti saat ini. Lalu selanjutnya, ini dia, belajar adalah praktik. Kami dari Refocus menyebut bahwa belajar adalah praktik karena pada dasarnya belajar di Refocus ini terdiri dari 80% program khusus yang berisi praktik gitu ya. Jadi tidak hanya teori saja. Lalu juga berisikan kasus nyata dari perusahaan papan atas. Kemudian rekan-rekan juga akan dijelaskan terkait framework, checklist, dan juga template selama belajar ini seperti apa. Kemudian nantinya juga akan mendapatkan feedback dari pakar terbaik yang selanjutnya nanti akan saya jelaskan juga dan perkenalkan siapa-siapa saja pembicaranya. Dan nanti di akhir studi rekan-rekan di Refocus akan dibantu oleh Career Center. Apa sih Career Center? Jadi Career Center ini merupakan platform atau wadah yang akan memberikan pelatihan kepada rekan-rekan, pelatihan terkait membangun CV, kemudian interview, lalu bagaimana cara membuat portofolio yang baik khususnya dalam bidang data analytics gitu agar nantinya siap kerja berprofesi sebagai data analis dengan sudah dipersiapkan dengan bekal yang sangat amat tepat dan baik seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ini dia, sapa pembicara kami. Jadi inilah pembicara yang akan rekan-rekan temukan apabila rekan-rekan sudah membuka modul pembelajaran Refocus, yaitu di Thinkific-nya. Ada Bapak Ikhwan Muhammad, ya selaku Head of Strategic and Planning GrabMart, kemudian pernah juga bekerja sebagai Country Lead Analytics di Grab, dan Kepala BI di Alphacart. Lalu yang kedua, mungkin rekan-rekan di sini sudah ada yang familiar sebelumnya. Ada Bapak Ainun Najib, ya, yang merupakan lulusan program kepemimpinan eksekutif Sekolah Bisnis Harvard, lalu pernah bekerja juga selama 16 tahun lamanya nih rekan-rekan. Jadi sudah sangat lama ya gitu dia sudah bisa kita katakan expert karena sudah pernah bekerja selama 16 tahun di bidang data engineering dan data analytics. Dan pernah juga bekerja di Accenture, IBM, Traveloka, dan Bonza. Lalu the last but not least ada Bapak Donar Mangasa yang merupakan Head of Marketing Analytics di Mekari serta memiliki 12 tahun pengalaman kerja di bidang data di berbagai industri seperti bank, leasing, telekomunikasi, dan juga SaaS seperti itu. Mungkin rekan-rekan di sini sudah ada yang familiar salah satu di antara pembicara kita? Belum. Oke, nggak apa-apa. Tidak perlu khawatir karena nanti rekan-rekan sekalian akan menemukan mereka nih selama belajar di modulnya. Nanti mereka akan
menjelaskan terkait materi-materi yang akan membantu rekan-rekan selama belajar data analytics di Refocus. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia yang tidak kalah pentingnya. Cara belajar di Refocus. Bagaimana sih? Atau seperti apa sih cara belajar di Refocus ini? Pada dasarnya, cara belajar di Refocus ini terdiri dari dua tahapan nih rekan-rekan. Ada tahapan inti dan juga ada tahapan lanjutan. Tahapan inti ini terdiri dari yang pertama, tentunya ada introduksi modul, yaitu modul 1, seperti perkenalan. Perkenalan terkait data analytics, kemudian modulnya juga kepada rekan-rekan sebagai student baru di Refocus. Yang selanjutnya, rekan-rekan akan masuk ke modul 2, yaitu membuat laporan basic dengan spreadsheets. Apabila rekan-rekan sudah selesai belajar modul 2-nya, kemudian rekan-rekan akan belajar untuk masuk ke modul 3 yang memuat data dengan SQL. Lalu setelah itu, apabila sudah selesai belajar modul 2 dan 3, rekan-rekan akan mengikuti proyek grup 1 atau project assignment 1. Apa sih proyek assignment 1 ini? Pada dasarnya, Project Assignment 1 ini merupakan grup proyek yang akan dikerjakan secara berkelompok, yang anggota kelompoknya juga dari anggota dari yang berbeda-beda grupnya ya. Jadi tidak berarti satu grup itu isinya grup 36 semua, tidak gitu. Jadi akan campur grupnya. Lalu mereka akan diberikan waktu kurang lebih 3 minggu proses pengerjaannya untuk nantinya itu dikasih real case study. Jadi ini kasus studi nyata yang untuk memang sengaja ditujukan kepada rekan-rekan untuk menguji kemampuan yang sudah dipelajari selama belajar modul 2 dan 3 untuk nantinya bisa bekerja sama dalam tim menyelesaikan dengan hasil yang maksimal tentunya. Nanti di akhir sesi sudah 3 minggu itu nanti akan dipresentasikan di hadapan mentor seperti itu. Nah, nanti setelah selesai proyek grup 1 ini, rekan-rekan akan belajar masuk nih ke tahapan lanjutan. Nah, tahapan lanjutan ini mulai dari modul 4 yang membahas terkait kalkulasi bisnis matrix dengan Power BI. Setelah itu, rekan-rekan apabila sudah selesai belajar modul 4 akan masuk ke modul 5 yang akan menjelaskan atau membahas mengenai visualisasi data di dalam Power BI. Sama seperti sebelumnya, apabila sudah selesai belajar di modul 4 dan 5, akan ikut proyek grup 2 juga gitu. Jadi pada dasarnya sama gitu ya. Mungkin nanti lebih kepada tugasnya saja yang berbeda atau case-nya nanti yang berbeda gitu. Untuk nantinya kan kalau proyek grup 2 berarti ini yang dikerjakan gabungan ya dari teori keterampilan yang sudah dipelajari di modul 4 dan modul 5 gitu. Nanti setelah proyek grup 2, rekan-rekan belum selesai karena masih akan melanjutkan belajar di modul ke-6, yaitu analisa data dengan Python gitu. Nanti setelah selesai di modul 6, rekan-rekan juga akan belajar melakukan uji A and B dengan Python. Nah, nanti akan ada ujian akhir juga nih setelah belajar di modul 7 gitu. Jadi setelah mungkin simpelnya proyek assignment 1 akan dikerjakan setelah modul 2 dan 3. Proyek assignment 2 akan dikerjakan setelah modul 4 dan 5. Lalu proyek assignment 3 atau ujian akhir akan dikerjakan setelah modul 6 dan 7. Nanti apabila kesemuanya itu sudah selesai, rekan-rekan akan masuk ke dalam career center. Apa itu career center yang tadi sebelumnya sudah sempat saya sampaikan, yaitu wadah atau platform untuk rekan-rekan dipersiapkan, diberikan pelatihan sebaik mungkin terkait apa-apa saja yang memang sudah harus dipersiapkan untuk menjadi seorang data analis nantinya gitu. Baru setelah itu rekan-rekan lulus gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan tahapan inti dan tahapan lanjutan. Apa sih tahapan inti dan lanjutan perbedaannya? Kita masuk ke yang pertama dulu ya, rekan-rekan. Jadi pada dasarnya untuk tahapan inti ini fokusnya terhadap mendapat skill yang paling esensial atau fundamental atau dasar untuk seorang data analis. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk menjadi seorang data analis inilah skill dasar yang harus dimiliki oleh rekan-rekan seperti itu. Nah, setelah rekan-rekan menyelesaikan tahapan inti, maka rekan-rekan bisa langsung memulai pencarian kerja gitu. Jadi nanti setelah belajar modul 2 dan 3 karena sudah memiliki skill set dari modul 2 dan 3, kemudian ikut proyek assignment 1, nanti sudah berhasil juga, nanti akan mendapatkan sertifikat, lalu sertifikat ini bisa juga ditaruh di portfolio rekan-rekan untuk bisa membantu atau mulai nih mencari
apply untuk posisi data analis, baik itu freelance, part-time, atau mungkin ada full-time juga gitu. Kemudian untuk tahapan lanjutan. Tahapan lanjutan ini akan melengkapi rekan-rekan dengan skill tingkat tinggi yang akan menguntungkan rekan-rekan ketika mencari kerja. Nah, untuk tahapan lanjutan ini bisa dikatakan sebagai skill advance ya. Jadi memang ini udah lebih meningkat karena modulnya juga udah masuk ke modul 4, 5, 6, dan 7. Seperti itu rekan-rekan. Kemudian kita akan lanjut untuk membahas mengenai ini dia. Rekan-rekan akan mendapat 2 sertifikat dari kursus Refocus. Yang pertama, sertifikat pertama ini akan rekan-rekan dapatkan apabila sudah menyelesaikan tahapan bergerak sendiri. Oke. Sertifikat pertama akan rekan-rekan dapatkan apabila rekan-rekan sudah menyelesaikan tahapan intinya. Nah, yang perlu digarisbawahi rekan-rekan sekalian, jadi untuk mendapatkan sertifikat pertama, tentunya rekan-rekan sudah harus menyerahkan semua pekerjaan rumah atau home assignment di modul 2 dan 3, serta dinyatakan lulus pada proyek assignment 1. Ya, jadi itu untuk sertifikat pertamanya. Lalu bagaimana dengan sertifikat kedua? Untuk sertifikat kedua ini, rekan-rekan sudah harus menyerahkan seluruh home assignment atau pekerjaan rumah di modul 4, 5, 6, dan 7, serta lulus proyek assignment 2, serta ujian akhir dengan nilai pass atau lulus juga gitu. Jadi nantinya akan mendapatkan 2 sertifikat ya rekan-rekan. Sertifikat pertama apabila sudah menyelesaikan tahapan inti, dan yang kedua sertifikat yang akan diberikan setelah rekan-rekan menyelesaikan tahapan lanjutannya. Oke. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Sebentar. Oke, mohon maaf ya rekan-rekan, ini agak loading sebentar untuk next-nya. Ya, ini dia ruang belajar. Jadi mungkin rekan-rekan ada yang bertanya sebelumnya, kalau belajar di Refocus ini pakainya apa aja gitu. Jadi inilah dia 3 hal yang paling utama untuk rekan-rekan gunakan selama belajar di Refocus ya. Yang pertama adalah Zoom. Seperti pada malam hari ini kita semua melakukan atau ikut sesi onboarding dengan menggunakan Zoom gitu. Nantinya untuk ikut live session lainnya juga akan dilakukan melalui Zoom. Kemudian ada Discord. Nah, seperti yang mungkin rekan-rekan sudah ikuti ya dari kemarin atau mungkin sudah ada yang join dari hari Senin, Discord ini merupakan sarana komunikasi untuk kami, para CM, kemudian dengan rekan-rekan juga dari grup 36, dan bisa dijadikan sebagai sarana komunikasi atau platform untuk rekan-rekan belajar satu grup gitu. Jadi mungkin ntar bisa saling sharing terkait mungkin ada kendala atau pengen tahu nih kira-kira udah ada yang sampai mana nih belajarnya gitu. Mungkin bisa saling share di situ juga. Dan yang ketiga ada Thinkific. Nah, Thinkific ini yaitu modul pembelajaran yang digunakan di Refocus yang rekan-rekan sebelumnya sudah dapat ya. Mungkin sudah ada yang buka juga seperti apa dalamnya gitu. Kemarin kalau nggak salah dari Kak Litwina sudah sempat bertanya, ini udah dibuka gitu ya, jadi udah bisa mulai belajar. Iya, sudah bisa mulai belajar Kak. Jadi mungkin sebelumnya lebih kepada lihat-lihat dulu kali ya gitu, karena nanti apabila ada yang ingin ditanyakan di sesi tanya jawab silakan bertanya, nanti akan kami jelaskan, akan kami bantu jawab. Lalu pendaftaran di Thinkific ini tidak perlu ya, karena pada dasarnya rekan-rekan juga kan sudah sempat saya beritahu bahwasannya kami sudah mengirimkan welcoming email. Welcoming email itu sama seperti yang saya chat di WhatsApp itu ya pada dasarnya gitu. Ucapan terima kasih sudah bergabung dengan Refocus dan bergabung di grup 36, dan mungkin ada beberapa yang waktu itu bilang belum mendapatkan emailnya, tapi sudah saya berikan ya untuk link akses belajar Thinkific-nya. Jadi pada dasarnya sama kok, welcoming email dengan chat yang pertama kali saya berikan di WhatsApp chat itu sama seperti itu. Jadi kenapa saya tetap chat melalui WhatsApp, karena untuk jaga-jaga gitu, karena biasanya ya ada error system gitu, jadi tidak semuanya mendapatkan emailnya. Dan jadi saya kirimkan juga melalui WhatsApp gitu. Lalu selanjutnya ini dia komponen kursusnya yang ada di Thinkific atau modul pembelajaran Refocus. Yang pertama ini terdiri dari kursus yang di dalamnya mencakup modul, serta dalam modul pun juga ada lesson-lesson gitu.
Nah, di bawah lesson ini atau di dalam lesson itu ada unit dan PR atau home assignment yang harus dikerjakan oleh rekan-rekan sekalian. Jadi bisa dibilang ini kalau di perkuliahan atau sekolah mungkin lebih kayak bab dan subbabnya gitu ya. Ini ada contoh untuk struktur modulnya, yaitu modul 3 nih contohnya, memuat data dengan SQL. Ada overview modulnya, kemudian lesson 1 atau lesson pertama membahas mengenai introduksi SQL, lalu lesson kedua ini SQL Intermediate yang menggunakan strings dan multiple table, lalu lesson ketiga pemrosesan data yang membahas terkait membersihkan dan validasi. Dan di akhir ada tugas akhir, querying dan memuat atau loading data, dan ada sesi Q&A dengan mentor. Kemudian, nah ini dia, bagaimana cara saya sign up untuk ikut live session? Langkah pertama, perlu diketahui juga rekan-rekan, jadi mungkin sebagian dari rekan-rekan ada yang bertanya, ini kan sesi pertama ya untuk grup 36, yaitu sesi onboarding. Lalu untuk sesi selanjutnya apa sih? Nah, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab, live session tanya-jawab modul 2.4. Nah, gimana rekan-rekan bisa ikut live session modul 2.4? Untuk bisa ikut ke live session modul 2.4 itu setidaknya rekan-rekan sudah belajar atau sudah selesai sampai modul 2.3.5 gitu. Nah, saya di sini akan coba untuk menjelaskan. Sebelumnya saya stop sharing dulu sebentar ya. Saya akan coba berikan contohnya yang ada di Thinkific atau modul pembelajaran refocus gitu agar rekan-rekan lebih paham ya. Mohon ditunggu sebentar. Oke, saya share screen lagi ya. Apakah layar saya sudah terlihat, rekan-rekan? Sudah. Oke, terima kasih Kak atas konfirmasinya. Oke, baik. Jadi sesi kedua setelah sesi onboarding ini yaitu rekan-rekan akan mengikuti live session latihan dan tanya jawab modul 2.4 yang mana rekan-rekan sebisa mungkin menyelesaikan sampai ke modul 2.3.5. Gimana caranya mau booking? Caranya adalah buka akun Thinkific atau modul pembelajaran refocus rekan-rekan masing-masing. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini ya gitu. Di sebelah kiri ada modul 1, modul 2 gitu. Kemudian kita lihat yang modul 2-nya, kita scroll ke bawah. Kemudian di bawah sini ada ya ini contohnya. Modul 2.4 latihan dan tanya jawab. Kemudian diklik. Lalu rekan-rekan bisa dilihat di sini ada select a date and time. Nah, rekan-rekan bisa pilih tanggal yang berwarna biru. Artinya tersedia live session pada tanggal tersebut. Contoh, apabila rekan-rekan memilih untuk ikut di tanggal 26, maka klik tanggalnya, lalu pilih jamnya, karena jamnya memang hanya jam 19.00 WIB, sama seperti sesi onboarding sekarang. Nah, setelah klik jamnya, jangan lupa untuk klik confirm. Karena apabila rekan-rekan tidak klik confirm, nanti tidak akan mendapatkan tautan atau link yang akan masuk ke email rekan-rekan gitu. Jadi, pastikan harus klik confirmnya terlebih dahulu untuk nantinya bisa mendapatkan link atau tautan berisi link yang untuk rekan-rekan ikuti. Contoh, ini live session tanya jawab modul 2.4 ya, berarti link yang akan masuk ke email rekan-rekan itu link untuk ikut latihan dan tanya jawab modul 2.4 seperti itu ya. Kemudian saya akan lanjutkan. Jadi itu tadi rekan-rekan pertama klik modul 2.4, kemudian pilih tanggal yang berwarna biru seperti yang ada di layar saya ini, lalu masukkan detailnya, nama, email. Nah, nanti pilih jamnya yaitu 19.00 Indo China. Oke, ini sama sih seperti tadi. Nah, ini dia sistem dukungan student. Di mana rekan-rekan bisa mendapatkan bantuan selama training. Jadi, seperti yang mungkin rekan-rekan sudah bisa lihat di Discord rekan-rekan masing-masing gitu ya, akan ada saluran atau channel news yang biasanya berisikan informasi-informasi penting agar bisa dibaca oleh seluruh student dari grup yang berbeda gitu. Nah, contohnya kayak tadi mungkin udah ada yang lihat ada
info terkait daftar nama siswa yang dinyatakan eligible atau layak untuk bisa ikut Project Assignment 1 Batch 5 gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, rekan-rekan nanti bisa melihat hal-hal penting, informasi-informasi penting lainnya di channel news, tapi rekan-rekan tidak bisa menulis apa-apa di sana. Hanya bisa memberikan reaksi atau emot gitu ya, yang dengan dari post yang kami tim Refocus upload atau infokan gitu. Kemudian, nah ini ada intercom. Intercom ini adalah sesi live chat ya. Apabila rekan-rekan mengalami kendala atau misalnya ada yang ingin ditanyakan kepada mentor terkait tugas, materi atau modul gitu. Akan dilihat di mana? Nah, kita lihat di sini ya. Ini adalah modul pembelajaran Thinkific yang tadi. Apabila rekan-rekan ingin bertanya terkait kendala ya atau tugas, materi, modul untuk dibantu jawab oleh mentor, rekan-rekan tinggal klik tombol yang di sebelah kanan bawah ini yang warna apa ya, emas, coklat, kuning gitu ya. Sebelah kanan diklik. Nah, nanti tinggal klik send us a message gitu. Nanti kalau udah send us a message akan dibantu jawab oleh tim customer care. Nantinya akan disambungkan dengan mentor. Jadi pertanyaan rekan-rekan akan dibantu jawab oleh mentor gitu di sebelah kanan bawah ya. Jadi untuk misalnya ada ditanyakan, ini gimana Kak mau tanya soal tugas materi kepada mentor gitu ya. Itu bisa ditanyakan melalui live chat di Thinkific di modul pembelajaran di Fokus sebelah kanan bawah ini. Nanti akan dibantu jawab oleh mentor seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir rekan-rekan untuk bisa bertanya kepada mentor nanti bisa di sini. Oke, lagi kita ini kita masih gabung ke bagian bawah dulu ya. Oke. Nah, ini yang tadi ya, obrolan di intercom itu yang live chat di Thinkific gitu. Yang di sebelah kanan bawah yang warnanya kuning nih ya. Lalu bisa juga nih chat kelompok. Nah, ini apabila rekan-rekan merasa lebih nyaman di Discord itu bisa digunakan ya sebagai wadah atau platform untuk rekan-rekan saling share satu sama lain atau misalnya ingin bertanya terkait tugas atau materi yang masih belum bisa dipahami, mungkin rekan-rekan satu grup ada yang bisa membantu gitu kan. Walaupun tetap bertanya di live chat ya untuk nantinya dibantu jawab oleh mentor. Dan tentunya ada Google yang serba tahu, jadi pastinya juga rekan-rekan akan menggunakan ini untuk media atau cara apabila ada hal-hal yang tidak diketahui gitu ya. Ini hal yang paling lumrah pastinya yang dilakukan. Rekan-rekan juga di sini bisa mendapatkan student handbook yang akan menjawab pertanyaan rekan-rekan. Jadi kayak ini semacam buku panduannya, buku panduan yang biasanya kita khususkan untuk student-student baru gitu. Jadi misalnya pengen lihat atau baca-baca student handbooknya seperti apa gitu ada di modul 1 biasanya gitu ya. Untuk rekan-rekan bisa melihat kembali atau baca-baca terkait panduan-panduannya seperti apa. Oke, jadi untuk sesi onboarding-nya sebenarnya sudah tadi ditutup dengan student handbook ini. Untuk sesi selanjutnya, yaitu membuat goal nih, yang akan dipandu oleh rekan saya, yaitu Kak Rahel. Kak Rahel, ini dilanjutkan aja berarti ya? Oh, boleh pakai komputerku aja, nggak apa-apa. Oke, Bisa siap. stop sharing. Ini aku stop share ya. Oke, Oke. nanti akan Waktu saya dipersilakan ya. share. Oh, oke. Terima kasih, Kak Rafael. Oke, dengan Terima senang kasih hati, Kak. sudah. Terima kasih sudah menjelaskan untuk komponen-komponennya. Diharapkan rekan-rekan tadi sudah paham ya apa yang tadi harus dilakukan setelah onboarding ini. Jadi, oh ya tadi tambahan juga untuk live session setelah book rekan-rekan. Oh sebentar saya izin mute dulu Kak Mania. Oke, setelah book live session, book tanggalnya, lalu klik confirm. Jangan lupa untuk isi data dirinya, lalu klik schedule event ya. Biasanya ada yang lupa klik schedule event ini. Setelah mengisi data diri, confirm data diri, lalu schedule event. Setelah itu nanti akan dikirim ke email masing-masing. Nanti biasanya ada yang lupa klik-kliknya. Nah, tapi pastikan dulu semuanya sudah diklik. Oh ya, tadi ada pertanyaan dari Kak Litwina, apakah bisa book live session yang sama 2 kali? Bisa, apabila rekan-rekan misal nih tanggal 12 ada live session sudah book, ternyata nggak bisa hadir.
rekan-rekan bisa book lagi gitu. Atau kalau misalnya sudah ikut yang tanggal 12, bisa ikut lagi di sesi yang selanjutnya, book terlebih dahulu, dan rekan-rekan bisa ikut sesi yang sama. Oke, akan saya buka ini terlebih dahulu, sebentar. Saya akan share screen. Rekan-rekan apabila sudah melihat layar saya, berkenan untuk menuliskan di kolom chat supaya saya tahu nih, oh rekan-rekan sudah tampak nih layar saya. Sudah ya Kak Bowo, terima kasih. Sudah Kak Ridwan, oke terima kasih banyak rekan-rekan atas konfirmasinya. Saat ini rekan-rekan akan melakukan goal setting nih atau membuat goal. Kenapa kok membuat goals ini penting? Apalagi di sesi onboarding ini, karena rekan-rekan pastinya rekan-rekan join untuk belajar diri fokus pasti punya tujuan kan? Dan untuk itu kami di sini untuk membantu rekan-rekan untuk membuat tujuan tersebut atau goals tersebut lebih terarah, supaya rekan-rekan juga tidak terombang-ambing nantinya. Sudah membuat goals, tapi ternyata ada sedikit kerikil di tengah jalan untuk mencapai goals tersebut, rekan-rekan jadi putus asa atau menyerah dengan goals tersebut. Itulah kenapa kami ingin kami mengadakan sesi membuat goals ini supaya kita bisa bersama-sama untuk membuat goals ini dengan rekan-rekan, jadi rekan-rekan juga goals-nya terekam juga nih di recording, jadi rekan-rekan bisa ingat, oh aku sudah bikin goal seperti ini nih, jangan sampai saya menyerah di kemudian hari atau di tengah jalan. Oke, nah membuat goals ini juga nggak hanya sekadar membuat goals ya rekan-rekan, kayak saya ingin jadi superstar, titik. Oh nggak bisa seperti itu ya. Kita juga harus membuat goals yang smart. Smart itu apa sih? Smart itu tidak hanya penjelasannya atau definisinya memang smart atau bagus atau namanya pintar, tapi juga merupakan singkatan dari S yaitu yang spesifik, M itu measurable atau bisa diukur, A itu achievable bisa dicapai, R itu realistis atau juga relevan bisa disebutkan seperti itu, lalu T yaitu time bound terikat waktu. Pastinya rekan-rekan kalau membuat goals harus yang spesifik ya, tidak broad atau tidak terlalu general, supaya nanti rekan-rekan tahu nih, oh goalsku yang ini, yang benar-benar ini gitu. Jadi tidak yang terlalu general seperti saya ingin menjadi superstar. Superstar yang seperti apa? Apakah jadi pemain film kah atau pemain sinetron kah seperti itu. Oke, daripada nanti bingung nih, oh goals yang spesifik seperti apa, yang measurable seperti apa. Jangan khawatir, kami akan menjelaskan gimana contoh-contohnya seperti apa menurut komponen SMART ini. Oke, saya ingin rekan-rekan juga berkontribusi ini untuk menebak yang mana goals yang spesifik dari antara dua pilihan ini. Satu, saya akan menjadi seorang wirausaha. Dua, saya akan akan mulai bisnis dropshipping. Silakan bisa ditebak di kolom chat mana nih yang spesifik. Kayak Heru sudah jawab dua nih. Rekan-rekan yang lain, silakan. Dua. Oh, nggak ada yang jawab satu nih. Takut salah atau gimana nih? Oke. Dua. Oh, ada yang jawab satu nih. Wah, beda. Oh, oke. Ada beberapa yang jawab satu. Kak Erham satu. Terus siapa lagi? Kak Robi juga satu. Oke. Terima kasih rekan-rekan sudah menjawab nih. Kita akan cari tahu yang mana yang benar dan yang mana yang spesifik. Ya, betul buat yang menjawab nomor 2, yaitu nomor 2 yang spesifik, yaitu saya akan mulai bisnis dropshipping. Kenapa bukan yang wirausaha? Karena wirausaha sifatnya luas ya. Bisa apa saja wirausaha itu. Buka toko kelontong juga disebut wirausaha, buka misalnya franchise minimarket juga wirausaha, atau apapun itu, membuka klinik kecantikan juga wirausaha, jadi itu belum spesifik ya kalau misalnya hanya menyebutkan wirausaha. Tapi di sini di contoh yang nomor 2, wirausahanya sudah disebutkan yaitu dropshipping itu tadi. Oke, sudah terbayang ya yang spesifik seperti apa. Lalu adalah yang bisa diukur atau measurable. Dari dua pilihan ini, rekan-rekan silahkan bisa pilih yang mana nih yang measurable. Kak Erham sudah menjawab 2. Oke, Kak Fahmi 2, Kak Tri 2, Kak Ramdan juga 2, Kak Azari, Kak Bowo, Kak Endang, waduh, sudah banyak yang menjawab juga nih. 2. Ada yang jawab satu nggak sih di sini? Ada, Kak Heru. Oke, banyak yang jawab 2 nih ya. Kita reveal jawabannya apa nih yang bisa diukur. Tentunya yang nomor 2 ya rekan-rekan. Saya akan fokus di bisnis saya 1 jam sehari. Dan goalnya adalah untuk melakukan penjualan pertama dalam 2 minggu. Kenapa ini disebut measurable? Karena orang ini
yang ingin membuat bisnis dropshipping ini tahu bahwa dirinya bisa mengukur dirinya sendiri, bahwa dia akan fokus pada 1 jam sehari. Dia mampu, dia bisa mengukur dirinya sendiri dalam 1 jam sehari itu bisa melakukan hal tersebut. Dan dalam kurun waktu penjualan pertama dalam 2 minggu seperti itu. Ini sesuai dengan apa yang dia bisa capai gitu ya, bisa diukur seperti itu. Lalu yang ketiga bisa dicapai. Tadi ada SMA sekarang ya, achievable. Yang achievable ini dari pilihan 1 dan pilihan 2. Yang mana yang benar atau yang mana yang bisa dicapai? Yang 1 ya. Oke, ada yang jawab nomor 2 kah? Oke, 1-1. Oke, banyak yang 1 nih. Oke, kita reveal sebentar lagi. Yang bisa dicapai itu yang seperti apa? Oke, rekan-rekan tadi penempatannya mungkin ada sedikit keliruan, tapi saya tahu maksudnya rekan-rekan apa menjawab nomor 1, jawabannya ada di nomor 2, tapi nggak apa-apa. Ini nomor 1 kok yang benar. Saya telah menonton video tentang dropshipping dan saya tahu saya bisa menggunakan Shopify untuk memulai bisnis ini dengan cepat. Betul rekan-rekan tadi sudah banyak yang menjawab 1. Betul rekan-rekan berarti bisa terbayang ya bisnis goals mana yang bisa dicapai seperti itu. Nah, ini contoh di goals yang ini, berarti orang tersebut bisa melakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Orang yang ingin membuat bisnis dropshipping ini akan menonton video tentang dropshipping. Saya tahu bisa menggunakan Shopify untuk memulai bisnis ini dengan cepat. Ini berarti orang ini tahu nih bisa mencapai hal tersebut seperti itu. Lalu yang mana nih yang relevan? Oke, tadi sudah SMA, sekarang R, relevan atau realistis ya, lebih spesifiknya seperti itu. Pilihannya nomor, ada Kak Tri sudah jawab nomor 2, Kak Meiti 2, Kak Erham juga 2. Waduh, Kak Kak Bo joki nih, bingung banget nih kayaknya. Oke, Kak Robi 2, oke. Kak Heru 1 ini, beda sendiri nih, Kak Heru. Berani beda ya. Oke, untuk goals mana nih yang relevan atau yang realistis? Oke, yang menjawab nomor 2, rekan-rekan tepat sekali. Saya tahu wirausaha selalu bekerja, saya hanya ingin menjadi bos diri sendiri. Berarti itu realistis ya, relevan juga dengan apa yang menjadi goals-nya. Dia tahu kalau misalnya menjadi wirausaha pun tetap bekerja gitu. Kenapa dia membuat goals seperti itu? Karena dia ingin menjadi bos diri sendiri. Seperti itu. Yang realistis juga ya tentunya. Oke. Nah, ini yang terakhir, time bound atau terikat waktu. Dari 2 pilihan ini, yang mana yang terikat waktu nih? Rekan-rekan sudah terbayang ya seperti apa dari pilihan-pilihan sebelum-sebelumnya. Nomor 2, oke. Nomor 2, 2. Nggak ada yang jawab beda lagi nih. Oke. Kak Azari 2, Kak Heru juga 2. Oh, akhirnya Kak Heru juga sama nih sama yang lainnya nih. Oke. Terima kasih rekan-rekan banyak nih yang menjawab nomor 2. Oke, kita akan reveal jawabannya. Oke, benar. Nomor 2. Rekan-rekan berarti sudah paham ya, kita akan membuat goal seperti apa, rekan-rekan akan membuat goal seperti apa. Kak Ridwan datang terakhir, jawabnya 1 nih. Jawabannya nomor 2, Kak Ridwan. Saya akan mulai di hari Sabtu dan mendapat penjualan pertama dalam 2 minggu. Kenapa ini bisa disebut terikat waktu? Karena ini bisa dijadikan sebagai deadline untuk orang ini untuk melakukan dropshipping-nya seperti apa. Saya akan mulai di hari Sabtu. Dia mendeadline diri sendiri pada hari Sabtu tersebut. Tidak boleh menunda dan mendapat penjualan pertama dalam 2 minggu. Itu targetnya dia nih. Selalu dibuat seperti itu supaya lebih disiplin lagi untuk membuat atau mencapai goals tersebut. Oke, langkah selanjutnya, rekan-rekan tadi sudah terbayang ya, goal SMART itu seperti apa. Oke, sekarang rekan-rekan akan diizinkan yang SMART itu seperti apa dari rekan-rekan, ngisi goals rekan-rekan. Berikut linknya saya akan bagikan di kolom chat. Silahkan rekan-rekan bisa akses. Saya akan tunggu, mungkin ada rekan-rekan yang masih cek di kolom chatnya. Link tersebut, rekan-rekan akan mengisi goals yang bersifat SMART yang tadi sudah dijelaskan ya. Jangan lupa untuk mengisinya secara SMART. Oke, akan saya berikan deskripsinya, goals SMART-nya seperti apa, dan apa yang ada di link tersebut yang tadi saya share. Oke, akan saya share screen terlebih dahulu.
Apakah layar saya sudah tampak di layar rekan-rekan semua? Bisa ditulis di kolom chat. Sudah. Apabila sudah. Oh, sudah. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah memberikan konfirmasinya. Penampak, oke, sudah tampak ya. Terima kasih rekan-rekan. Semangat sekali nih kayaknya rekan-rekan. Oke, saya harap rekan-rekan sudah akses. Oh, oke. Sudah ada tanda kepala nih di sini. Kepala seperti semut. Berarti rekan-rekan sudah mulai masuk di link ini. Oke. Sip. Berarti rekan-rekan sudah siap untuk mengisi goals-nya. Akan saya jelaskan tentang gimana sih caranya untuk mengisi goals yang smart itu. Mungkin tadi ada yang lupa, smart itu tadi apa komponennya ya. Di sini ada penjelasannya rekan-rekan, jangan khawatir, jangan takut. Di sini ada smart, specific, measurable, achievable, realistic, time bound. Di sini juga ada contohnya. Contoh untuk mengisi goals yang tadi yang sesuai dengan smart dan yang bukan. Yang weak atau yang lemah, saya ingin menjadi seorang pengusaha. Itu tadi kan terlalu general. Dan yang strong, yang sesuai dengan metode smartnya itu adalah saya akan memulai usaha dropship dengan Shopify pada hari Sabtu. Saya akan meluangkan waktu 1 jam tiap harinya untuk menjalankan bisnis ini, dan saya akan mendapatkan customer pertama dalam 2 minggu. Sudah terbayang rekan-rekan? Oke, sekarang rekan-rekan diharapkan untuk menuliskan target rekan-rekan, goals rekan-rekan dalam mempelajari data analytics di Refocus. Cara untuk mengisinya, klik tanda plus di sini. Di tiap komponennya ada beberapa komponennya di sini. Diisi di komponen yang ini ya, yang goal smart ini yang warna hijau, klik plus. Lalu rekan-rekan bisa di sini tulis nama atau tidak, terserah. Saya akan mencontohkan menulis nama ya, supaya lebih mudah dilihatnya ini punya siapa gitu ya. Rahel, goals-nya saya isi di sini. Saya ingin menjadi pemain film Hollywood gitu, atau pemain film papan atas Indonesia. Seperti itu. Bisa terserah seperti ini. Terus measurable-nya caranya yaitu saya berlatih acting 1 jam sehari gitu. Oh ya, 1 jam sehari. Achievable-nya saya belajar bersama senior aktor di sanggar terdekat rumah saya. Seperti itu. Achievable kan, karena ya aktornya juga di dekat rumah saya gitu kan, achievable juga. Realistis, saya apa ya, kalau misalnya jadi pemain film. Tapi rekan-rekan nanti mengisinya data analytics ya, jangan yang pemain film. Ini hanya contoh saja. Lalu ya mungkin sudah rekan-rekan terbayang ya, nanti saya jadi mengisi goal saya sendiri ini nanti. Nanti waktunya habis buat saya. Setelah mengisi goals-nya, contohnya seperti ini, lalu klik publish, nanti akan muncul di bawah sini. Oke, saya akan X punya saya di-cut dulu supaya rekan-rekan bisa mengisi di sini. Silakan saya beri waktu sekitar mungkin 5 menit atau bagaimana? 5 menit, 10 menit deh untuk mengisi target rekan-rekan dalam mempelajari data analytics bersama Refocus nih. Pokoknya harus pakai metode smart ya. Jangan hanya saya ingin menjadi data analytics. Itu data analis itu belum spesifik dan itu belum apa ya? Tadi seperti yang sudah disampaikan tadi belum smart. Spesifiknya seperti apa? Contohnya saya akan menjadi seorang data analis, junior data analis di perusahaan e-commerce Indonesia, Tokopedia seperti itu, bisa seperti itu karena itu spesifik. Oke, sudah ada yang mengisi nih di sini. Ini pekerjaan baru, karir baru, bidang kerja baru. Nah, ini contoh yang mungkin masih tergolong weak ya, belum smart. Karena pekerjaan baru, pekerjaan mungkin bagi Kak siapa ini yang menulis ini bisa diperbaiki nih dengan metode yang smart seperti yang tadi sudah dijelaskan di bagian komen. Seperti yang tadi di sini juga ada penjelasannya smart seperti apa. Jadi tidak perlu harus mengingat-ingat dengan sangat keras apa yang tadi sudah dijelaskan karena di sini ada. Oke, sehari dalam 2 tahun dapat menjadi senior data analis. Waduh, keren banget nih Kak Manggasa. Sudah menerapkan metode smartnya dengan baik nih. Kalau saya boleh saran, ini bisa lebih spesifik lagi. Senior data analis di perusahaan bidang apa nih? Karena bidang data
analytics, pekerjaan bidang data analytics, atau bisa di perusahaan terbang. Mungkin lebih spesifik boleh, tapi ini sudah bagus Kak Manggasa. Berarti benar-benar sudah cermat dalam membuat goals dengan metode yang smart. Kak Manggasa juga bisa menerapkan ini kepada goals lainnya. Tidak yang ini saja kita buat bersama hari ini. Waduh, ada yang mengisinya di sini, di kolom smile nih. Nggak apa-apa deh, nanti juga saya akan bacakan. Oke, saya akan membaca selanjutnya. Di sini ada punya pemasukan lebih dalam 3 bulan atau setelah menyelesaikan modul 2 dan 3 dari platform freelance sekaligus memperbagus portofolio. Oke, ini sudah bagus tapi masih belum ada goals yang spesifiknya seperti apa. Punya pemasukan lebih, oke. Itu berarti goals-nya ya. Tapi punya pemasukan lebih ini dari aktivitas apa nih maksudnya? Menjadi apa nih mendapatkan punya pemasukan lebih? Karena bisa pemasukan lebih dari angpau, bisa jadi gitu. Karena kurang spesifik ini, jadi bisa mencabang-cabang gitu. Itu maksudnya goals yang apa, seperti itu. Mungkin bisa diperbaiki di kolom komen bagi rekan-rekan yang menulis bagian yang ini. Punya pemasukan lebih dengan beraktivitas apa, bekerja apa, seperti itu yang menjadi goals rekan-rekan. Karena pemasukan lebih bisa dari mana saja, bisa dari angpau tahun baru atau angpau Natal. Saya juga mendapatkan pemasukan lebih dari angpau Natal juga gitu rekan-rekan ya. Saya jadi curhat nih. Oke, ada yang menulis di kolom chat nggak apa-apa kalau misalnya belum bisa akses di Padletnya. Kak Diana nih, saya akan bacakan di kolom chat ya. Saya ingin memiliki waktu luang yang lebih banyak namun tetap tidak berkurang penghasilan dalam 1 tahun dan data analis inilah cara saya. Oh oke, saya paham ini maksudnya berarti project-nya yaitu atau pandangan rencana Kak Diana adalah menjadi data analis yang fleksibel ya pekerjaannya ya, supaya memiliki waktu luang juga banyak tapi juga mendapatkan penghasilan yang bagus juga seperti itu. Oke, keren Kak Diana. Mungkin bisa dijelaskan juga nih untuk measurable-nya, time bound-nya juga seperti apa atau achievable-nya, hal-hal yang dapat membantu Kak Diana achieve that goal, yaitu seperti saya harus belajar 1 jam sehari untuk bisa menjadi master di data analisnya atau saya bisa mumpuni dengan apa yang saya pelajari seperti itu. Mungkin bisa ditambah seperti itu Kak Diana? Isinya gimana pakai HP? Oke, nggak apa-apa kalau misalnya Kak Ike tidak bisa mengakses Padletnya, nggak masalah, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Bisa ditulis di kolom chat. Nanti Kak Ike juga setelah sesi onboarding ini, link ini akan kami share di grup juga supaya nanti bisa diisi kembali. Oke, sepertinya rekan-rekan juga sudah banyak yang mengisi di sini. Oke, Kak Peter. Saya ingin ketika selesai kursus data analis di Refocus, saya langsung dapat pekerjaan jadi data analis junior. Oke, Kak Peter, ini masih lebih ke S-nya aja yang terisi ya. Belum M-nya, belum A-nya, A, R, dan T-nya belum terisi nih Kak Peter. Mungkin bisa dispesifikkan lagi. Oke, saya ingin jadi data analis junior. Tapi cara untuk mencapai data analis junior ini seperti apa? Langkah-langkahnya, yaitu dari M, A, R, T-nya, M-nya measurable, hal yang bisa Kak Peter hitung atau Kak Peter lakukan, seperti belajar 1 jam sehari data analis supaya saya bisa tiap bulannya dari skala 1 sampai 5 saya bisa mencapai skala 5, yaitu skala yang sangat baik untuk saya dianggap sebagai bagus di data analis seperti itu. Atau bisa juga dengan kalau achievable-nya yaitu bertanya kepada mentor di Refocus untuk membantu saya mengerjakan soal-soal di data analis seperti itu Kak Peter. Mungkin bisa diperbagi lagi ya nih goals-nya karena masih belum smart nih. Cuman ada S-nya aja yang terisi. M, A, R, T-nya masih belum. Bisa ditulis di kolom komen. Kolom komen di box yang Kak Peter isi. Saya akan baca yang lain juga. Saya ingin hasil evaluasi yang saya lakukan lebih kuat karena didukung analisa yang valid. Oke, ini masih S semua ya rekan-rekan. Kebanyakan masih hanya menyebutkan goals yang spesifiknya aja, tapi untuk jalannya mendapatkan goals tersebut, rekan-rekan masih belum isi nih. Saya ingin hasil evaluasi yang saya lakukan lebih kuat karena didukung analisa yang valid. Nah, hal tersebut bisa tercapai yaitu analisa yang valid, evaluasi yang kuat ini dilakukannya itu seperti apa? Hal measurable-nya, achievable-nya yang mendukung perjuangan untuk mendapatkan goals tersebut. Mungkin bisa diperbaiki lagi. Saya mengembangkan ilmu, mengembangkan ilmu.
Ini masih general ya, masih terlalu weak atau dianggapnya lemah karena ilmu itu banyak sekali, luas sekali malah. Mengembangkan ilmu seperti apa? Karena mungkin kakak bergabung di sini berarti belajar data analis, bisa disebutkan saya mengembangkan ilmu data analis spesifiknya di Excel, SQL, Python, Power BI, atau bisa disebutkan seperti itu. Jangan lupa untuk menggunakan metode SMART yang lainnya juga, yaitu MART-nya. Jangan hanya menulis S-nya saja ya rekan-rekan, karena nanti rekan-rekan nggak tahu nih perjalanannya gimana untuk mencapai goals tersebut. KRH Muhammad menjadi seorang data analis di bidang konstruksi. Bagus, S-nya sudah sangat spesifik. Baik itu mendata dari semua divisi gudang, progres semua divisi yang berkolaborasi, sehingga dapat menampilkan data dengan cepat dan pengambilan keputusan yang tepat. Ini bagus, ini juga achievable dan realistisnya masuk dalam kalimat tersebut. Saya akan menargetkan 4 bulan untuk mempelajari, mungkin bisa cepat. Semoga. Oke, ini bisa masuk ke measurable dan time bound. Bagus sekali Kak Erham. Semoga apa yang jadi goals Kak Erham yang Kak Erham tuliskan ini bisa tercapai dengan baik. Amin. Kami doakan semoga Kak Erham bisa mencapainya dengan baik sesuai dengan apa yang Kak Erham targetkan. Menjadi data analis bidang olahraga atletik dan renang dalam waktu 2 tahun. Waduh, ini beda ini jadinya. Gara-gara saya tadi membuat ini ya, contohnya beda. Jadi rekan-rekan diharapkan untuk menulis targetnya itu data analis ya, di bidang data analis, bukan bidang lain. Tadi saya hanya memberikan contoh saja menjadi public figure atau artis papan atas gitu ya. Itu hanya contoh saja, tapi ini mempelajari data analytics-nya, targetnya seperti apa begitu. Kak Bramantia mungkin bisa diisi lagi nih. Saya ingin menjadi data analis spesialis yang bergaji tinggi di perusahaan internasional dan bisa bekerja di rumah. Saya akan menyelesaikan kursus dari Refocus secepat mungkin, mendapatkan sertifikat dari Refocus, dan mulai mendapatkan pekerjaan dalam waktu 6 bulan dari sekarang. Oke, ini sudah bagus. Namun ada yang missing nih, yaitu measurable-nya. Bagaimana nih caranya kakak bisa menjadi data analis yang handal? Oke. Data analis yang handal yaitu mungkin bisa ditambahkan saya akan belajar mengembangkan diri saya pada saat saya belajar itu 1 jam sehari atau bagaimana gitu, bisa ditambahkan di sini. Oke. Saya ingin, Kak John sekarang. Saya ingin menjadi seorang senior data analis dalam 3 tahun di perusahaan e-commerce lokal dan internasional. Ini spesifik dan juga sangat waktunya juga udah terstruktur ya, 3 tahun di perusahaan e-commerce lokal dan internasional dengan belajar 10 jam per minggu terlebih dahulu. Wah, ini sudah bagus sekali nih Kak John. Karena ada belajarnya 10 jam per minggu. Berarti gimana pun juga seminggu harus 10 jam ya, nggak boleh kurang nih Kak John ya. Semoga bisa tercapai nih. Semangat Kak John buat belajarnya. Kak Mohtar, saya akan menjadi data analis yang profesional dalam waktu 1 tahun dengan memperhatikan kursus Refocus dan meluangkan waktu pelatihan setiap hari 1 jam dan memanfaatkan live session bertarif internasional. Bertaraf internasional mungkin maksudnya ini ya. Oke, semangat Kak Mohtar. Mungkin ini ada tambahan time bond-nya. Time bond-nya yaitu mungkin targetnya. Oh, dalam waktu 1 tahun. Oh, oke. Udah ternyata Kak Mohtar. Kak Mohtar sudah mengisi tersebut. Oke, bagus Kak Mohtar. Bisa dikembangkan. Ini banyak sekali ya di bagian target ini. Rekan-rekan akan saya baca mungkin 2 lagi ya, supaya nanti dalam box ketakutannya juga bisa terbaca juga. Oke, 2 lagi. Indonesia sangat dibutuhkan sekarang sebagai data analis, maka saya ingin jadi seorang data analis, karena peluang pekerjaan data analis peluangnya sangat banyak untuk saat ini. Dalam Refocus ini, semoga saya jadi kandidat lulus yang terbaik. Amin. Dan mendapatkan pekerjaan yang terbaik bagi nusa dan bangsa. Ini bagus banget kata-katanya. Namun ini masih hanya S-nya saja nih yang terisi. Bahkan masih belum terisi data analis seperti apa yang ingin dicapai. Seorang data analis saja, tapi belum spesifik seorang data analis di bidang apa, perusahaan apa mungkin. Cara belajar untuk achieve goals ini menjadi kandidat lulusan terbaik, bagaimana caranya? Mungkin bisa disebutkan belajarnya berapa jam sehari, berapa jam per minggu, lalu apa hal achievable yang bisa dicapai, yang mendukung bisa dilakukan atau bisa digapai. Mungkin bisa ditambahkan di kolom komen untuk memperbaiki goals-nya. Sudah terbayang ya untuk goal smart-nya? Oke. Mungkin bisa 2 lagi. Ini saya ingin menjadi data analis sebagai tambahan pekerjaan dalam waktu 1 tahun
di perusahaan startup meluangkan waktu 10 jam dalam seminggu untuk kerjaan tersebut. Oke, ini sudah lumayan bagus ya menjadi data analis sebagai tambahan pekerjaan. Itu goal spesifiknya. Dalam waktu 1 tahun, itu time bound-nya di perusahaan startup, masih S-nya, meluangkan waktu 10 jam dalam seminggu untuk kerjaan tersebut. Measurable. Oke, untuk achievable-nya atau hal yang bisa dilakukan atau hal realistis yang bisa dilakukan mungkin bisa ditambahkan dengan belajar kelompok atau belajar dengan mentor seperti itu mungkin bisa ditambahkan di sini. Tapi ini sudah cukup bagus. Oke, mungkin akan saya baca yang ada namanya ya, ada Kak Ardian. Saya ingin menguasai data analis di berbagai bidang, khususnya di bagian data rumah sakit. Ini spesifik, bagus banget. Belajar dalam waktu 1-2 jam sehari dan dalam waktu 1 bulan dapat menyelesaikan pelajaran inti dan 3-4 bulan pelajaran advance, lulus dalam 5 bulan. Ini keren banget, sudah sangat SMART ini. Kalau misalnya mau dikembangkan lagi, Kak Ian, boleh banget. Ini sudah sangat bagus. Semangat buat rekan-rekan yang membuat goals-nya sangat baik. Dan buat rekan-rekan lainnya mungkin yang goals-nya belum saya baca, saya yakin rekan-rekan sudah paham nih goal smart itu seperti apa. Jadi tidak hanya diterapkan pada sesi ini, tapi juga diterapkan di sesi di goals-goals rekan-rekan yang lain mungkin di kedepannya. Tidak hanya goals pada malam hari ini saja begitu. Oke, mungkin saya tambah satu lagi nih bacanya. Siapa ya? Kak Arbani Pribowo mungkin. Saya ingin switch career menjadi data analis baik di perusahaan sekarang ataupun di perusahaan e-commerce. Wih, ini keren banget ya, berarti mengembangkan karir yang sudah ada sekarang. Saya akan meluangkan waktu minimal 2 jam sehari untuk belajar baik di Refocus, YouTube, dan buku, dan akan realisasi dalam waktu minimal 6 bulan ke depan. Ini keren banget, Arbani sudah cukup spesifik, cukup measurable, sudah bagus banget tahu ya kalau misalnya kemampuannya untuk belajar 2 jam sehari, atau mungkin bisa lebih untuk menantang diri sendiri, boleh banget Kak Arbani. Oke, sekarang rekan-rekan apabila sudah menulis di bagian goals-nya, rekan-rekan bisa menulis di bagian kolom ketakutan. Ketakutan apa nih yang Anda hadapi saat belajar? Atau hal-hal yang mungkin di kedepannya rekan-rekan khawatirkan, begitu. Yang bisa menjadi penghambat rekan-rekan untuk mencapai apa yang menjadi goals rekan-rekan. Contohnya saya tidak mempunyai banyak waktu untuk belajar, ini sangat understandable karena rekan-rekan saya yakin juga saat ini mungkin melakukan pekerjaan yang lain atau sedang masa studi lanjut S2 atau mungkin ambil S1 atau mungkin sedang menempuh tesis seperti itu. Pastinya rekan-rekan harus sangat bagus untuk meluangkan waktunya belajar di sini juga. Oke, sekarang saya baca isi pertama, takut kurang bisa mengikuti pembelajaran. Ini understandable juga sih. Mungkin untuk hal ini, mengikuti pembelajaran bisa disebutkan juga mengikuti pelajaran seperti apa nih maksudnya. Mungkin masih ada hubungannya dengan waktu ya. Takut tidak ada waktu untuk mengikuti live session kah atau seperti apa, mungkin seperti itu. Tapi jangan khawatir rekan-rekan, apabila misal nih rekan-rekan tidak ada waktu dalam 1 minggu ini untuk belajar, rekan-rekan bisa tetap belajar, teruskan belajarnya, minggu depannya lagi, harus juga bisa mentargetkan diri sendiri, menjadwal diri sendiri juga, seperti setting di Google Calendar, jam sekian sampai jam sekian saya harus belajar, seperti itu, supaya rekan-rekan bisa lebih disiplin juga dalam belajarnya. Tapi jangan khawatir apabila rekan-rekan mungkin 1 minggu ini mentargetkan harus belajar setidaknya 2 jam sehari, ternyata masih belum tercapai. Nggak apa-apa, lanjutkan saja, jangan kalah dengan perasaan tersebut. Malah justru dengan begitu rekan-rekan harus bisa mempush diri rekan-rekan untuk bisa belajar minggu ke depannya, untuk bisa lebih baik dan bisa mencapai target tersebut. Oke, terima kasih yang sudah sharing. Dalam pemrograman, saya takut karena takut tidak bisa dengan lancar. Bismillah, Python bisa. Pasti bisa. Karena di sini belajarnya banyak sekali dan bahkan mayoritasnya murid-murid di sini belajarnya dari nol banget. Apabila ada yang belum di-mute, mungkin bisa di-mute terlebih dahulu. Oke. Buat rekan-rekan yang mungkin masih belum pernah tahu nih tentang data analis itu seperti apa, jangan khawatir karena rekan-rekan dan rekan-rekan semuanya saya yakin banyak yang juga belajarnya dari nol. Dan mentor pun dengan senang hati menjelaskan itu pelan-pelan, step by step juga. Bahkan di live session, apabila rekan-rekan ingin dijelaskan dari yang spesifik sekali dari awal bagaimana caranya,
mentor pasti akan dengan senang hati untuk menjelaskan hal tersebut. Rekan-rekan juga bisa menggunakan fitur live chat di Thinkific-nya. Rekan-rekan pasti notice ya ada tombol kuning di pojok kanan bawah, itu adalah live chat untuk bisa berkomunikasi dengan mentor dan juga tim support kami. Jadi rekan-rekan saat mengerjakan modulnya, terus stuck di tengah jalan mengerjakannya, bisa langsung chat tim support dan mentor kami di sana. Begitu ya. Oke, takut rasa malas melanda dan terdistract bermain game. Ini gamenya harus dimatikan dulu nih. Jangan sampai terdistract ya. Karena ya memang bagi distraksi itu banyak sekali seperti Instagram, TikTok, apalagi ya scroll-scroll nggak selesai-selesai gitu. Semoga rasa malasnya jangan sampai mengalahkan rasa ingin belajarnya ya. Kak Frans, takut nggak punya waktu, tapi sebisa mungkin akan meluangkan waktu untuk belajar. Wih, keren banget nih Kak Frans. Semoga rekan-rekan lainnya juga, tidak hanya Kak Frans, juga bisa nih meluangkan waktunya. Kalau misalnya takut tidak punya waktu, pasti harus ada waktu ya. Kalau misalnya ada waktu buat rebahan, waktu rebahan tersebut bisa digunakan untuk belajar. Tidak dapat membagi waktu antar pekerjaan dan belajar sehingga kadang skip. Waduh, jangan sampai ini terjadi ya. Kalau misalnya tidak dapat membagi waktu, dari awal rekan-rekan harus bisa setting diri sendiri di jam tertentu, misal jam istirahat di tengah pekerjaan, jam 12 misalnya. 12 sampai jam 1 itu harus dibuat belajar. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah jam tersebut sudah dimulai, rekan-rekan juga harus mulai belajarnya. Oke. Kak Tituan, takut dalam proses belajar tidak bisa menangkap ilmu yang sudah diterapkan, keseringan lupa. Jangan khawatir Kak Ridwan, karena setiap live session selalu direkam. Jadi Kak Ridwan juga bisa mengulang sesinya yang disampaikan oleh mentor, bisa diulang berkali-kali sampai Kak Ridwan sampai paham. Itu kenapa selalu direkam untuk setiap sesinya. Jangan khawatir ya Kak Ridwan, apabila ada kesulitan pun bisa ditanyakan ke mentor lewat live chat Thinkific. Kalau misalnya live sessionnya kurang waktunya nih, karena hanya beberapa jam saja, bisa disampaikan di live chat Thinkific. Ada beberapa mentor di sana, tidak hanya pembicara yang tadi diperkenalkan oleh Kak Rafael, tapi kami juga ada mentor yang membantu rekan-rekan dalam proses pembelajaran. Oke. Kak Felicia, takut tidak konsisten. Waduh, harus istiqomah ya, harus konsisten nih ya. Tapi nggak apa-apa, memang ini manusiawi, karena siapa tahu ya apa yang terjadi di pertengahan belajar mungkin seperti itu. Tapi saya yakin, kami mendoakan rekan-rekan juga lebih konsisten ya, karena memutuskan untuk belajar berarti sudah memutuskan untuk bisa konsisten dengan apa yang mau dicapai. Oke. Kak Ardian, hanya satu ketakutan saya, sifat pelupa yang bertambah seiring dengan bertambahnya umur. Waduh, ini sama kayak saya nih. Saya kalau nggak cek lagi apa yang saya pelajari, saya suka lupa. Biasanya mungkin tips juga nih buat Kak Ardia, tapi nggak tahu nih bisa bekerja atau nggak. Terserah sih. Karena tiap orang metodenya beda-beda. Kalau saya metode untuk belajar supaya ingat, yaitu belajar sebelum tidur, supaya nanti apa yang saya pelajari masuk ke bawah dalam mimpi. Memang melelahkan ya, mimpiin tugas, mimpiin apa yang dipelajari, tapi dengan begitu saya jadi ingat nih, oh ini yang saya pelajari. Meskipun lelah, setidaknya lelahnya itu membawa hasil, yaitu saya ingat apa yang saya pelajari. Begitu. Kak, rekaman onboarding nanti bisa dilihat di mana ya? Jadi nanti sekarang kan masih direkam ya. Rekamannya akan diupload dulu, diproses. Nanti setelah proses uploadnya selesai, akan kami share di grup Discord. Jangan khawatir. Siap Kak Rahel sama Kak Adian, siap terus ya. Oke, takut tidak bisa membagi waktu antar kerjaan dan belajar. Oke, ini sama ya tadi. Rihel, waduh ini namanya mirip-mirip nih sama nama saya nih. Takut kalau malam-malam ada setan yang nemenin. Ini realistis. Mungkin ya. Jangan takutlah sama setan dah ya. Mungkin doanya harus dibanyakin nih. Jangan belajar malam-malam kalau gitu. Kalau misalnya takut nih, bisa belajarnya pagi-pagi. Kalau misalnya kan ada yang setelah sholat subuh mungkin, atau sebelum berangkat sekolah, sebelum berangkat kerja, belajar dulu kan masih fresh tuh ya pagi-pagi, bisa banget tuh. Mungkin kalau ada yang takut belajar malam-malam. Kurangnya networking di bidang data analis. Wah, rekan-rekan dengan join diri fokus ini, rekan-rekan juga tanpa rekan-rekan sadari, rekan-rekan juga menjalin networking dengan mentor kami, dengan rekan-rekan di grup juga. Mungkin ada yang sedang bekerja di bidang yang mirip-mirip dengan data analis, bisa saling sharing juga tanpa rekan-rekan sadari. Rekan-rekan juga sedang membangun networking di sini.
Seperti itu. Oke, Kak Lidwina, matematika saya lemah juga dengan program-program seperti SQL, Python, dan lain-lain. Juga takut tidak mendapat pekerjaan setelah kursus. Kalau misalnya matematika sih, kalau di apa yang dikerjakan, nggak yang kita harus menghitung ya. Yang menghitung adalah sistemnya, yaitu entah Excel-nya, SQL-nya, dan Python-nya. Bukan kitanya yang menghitung. Jadi, untuk matematikanya lemah, jangan khawatir, Kak. Karena yang hitung nanti sistemnya. Kitanya aja yang nanti harus bisa tahu nih rumus apa yang dipakai di sinteks apa yang dipakai di SQL, Excel, dan lain sebagainya. Takut tidak mendapatkan pekerjaan setelah kursus. Pasti ada. Kalau misalnya pun tidak, rekan-rekan juga bisa mengembangkan diri sendiri dengan apa yang rekan-rekan pelajari untuk pekerjaan rekan-rekan saat ini. Tanpa rekan-rekan sadari, rekan-rekan juga menambah skill baru nih. Bisa juga dipromosikan di pekerjaan rekan-rekan saat ini, karena dengan skill rekan-rekan, dengan data analis yang rekan-rekan dapatkan. Oke, ini banyak sekali nih ya. Tidak mungkin saya baca semuanya, akan saya baca mungkin 3 lagi ya. Kak Erham, saya tidak punya ketakutan. Waduh, ini sangat sangat luar biasa ya. Ketakutannya tidak ada. Maju terus, hanya saya tahu kelemahan saya yaitu di SQL. Dan akan saya berusaha untuk lebih mencari tahu secara ekstra. Oke, keren banget Kak Erham. Berarti di bidang misalnya spreadsheet Excel sudah mumpuni ya Kak Erham, bisa sambil bantu rekan-rekan yang lainnya nih untuk berdiskusi di Discord nih. Di Discord juga ada voice channel, rekan-rekan bisa manfaatkan itu untuk berdiskusi satu sama lain dengan fiturnya. Karena di voice channel itu rekan-rekan bisa ngobrol di sana langsung dengan voice, dengan suaranya, dan juga bisa share screen seperti ini. Begitu. Tanpa harus share link Zoom dan lain sebagainya. Kan Zoom ada batas waktunya ya. Kalau di Discord rekan-rekan bisa share screen di sana, bisa ngobrol di sana, kami sediakan fiturnya. Oke, Kak Erham keren banget nih, bisa bantu rekan-rekan yang lainnya nih di grup. Kak Arbani Pribowo, analisa baik di pemrograman ataupun pembacaan data. Berarti hal yang apa yang akan dipelajari nih ya, menjadi ketakutan, menjadi momok gitu ya. Jangan khawatir, Kak Arbani pasti bisa menganalisa dengan baik. Jangan ditakuti ya apa yang dipelajari. Jadikan itu sebagai hal yang disenangi supaya belajarnya tuh bisa rileks gitu ya. Saya takut tidak bisa memahami modul dan tertinggal dengan yang lain. Jangan sampai takut tertinggal, tidak ada yang namanya tertinggal, karena setiap orang punya prosesnya masing-masing, waktunya masing-masing dalam belajar, dan metode masing-masing dalam belajar. Jadi apabila yang lainnya mungkin sudah sampai modul 2, sampai modul 3, terus rekan-rekan yang lainnya masih di modul 2, jangan minder. Berarti rekan-rekan memang aktivitasnya sedang banyak. Jadi untuk mengerjakan modulnya mungkin terganggu dengan aktivitas tersebut, tapi jangan khawatir, masih tetap bisa lanjut. Bukan berarti rekan-rekan tidak bisa. Jangan sampai minder ya, dihilangkan rasa mindernya itu. Karena mungkin rekan-rekan bisa lihat di masa kita dulu, SMA, SMP, pasti ada yang seperti itu ya, karena ada sistem ranking itu ya. Ranking 1, 2, terus yang lainnya mungkin yang di ranking bawah merasa tidak mampu. Padahal bukan tidak mampu, tapi berarti apa yang dilakukannya mungkin belum maksimal, atau belajarnya mungkin belum rajin, karena semua orang itu pasti pandai, semua orang itu pasti punya kemampuan yang lebih, hanya saja belum tahu gimana cara deep down to search the talent, cara menggali diri sendiri untuk mencapai talent tersebut, tata tersebut, seperti itu. Takut karena tidak memiliki support untuk belajar kursus ini, ataupun mendapat kata-kata yang tidak mengenakan dalam belajar ini, untuk membuat mental down. Waduh, Kak Zuri, jangan sampai ya, semoga tidak ada kata-kata yang tidak enak, karena seperti tadi sudah disampaikan di awal sebelum onboarding dilakukan, ada peraturan-peraturannya, yaitu hormati satu sama lain, berarti kami harapkan satu sama lain, rekan-rekan juga saling support. Dan Kak Zuri juga ada kami, community manager yang selalu support Kak Zuri. Apabila ada yang ingin dicurhatkan nih selama proses belajar, aduh Kak, sedang males, sedang ada tesis nih, bisa dicurhatkan di kami, di community manager, bisa ke Kak Rafael, ke saya, atau community manager yang sedang aktif pada saat itu. Yang pastinya, kami tidak akan membuat rekan-rekan merasa down. Jangan sampai begitu ya, karena rekan-rekan pastinya butuh belajar, butuh yang namanya support yang baik, dan kami ada dari community manager, ada dari mentor, dan juga tim support, sangat mensupport rekan-rekan dalam belajar. Jangan takut ya Kak Zuri, kalau misalnya lingkungan tidak mensupport, ada kami di sini, tim satu grup, dan juga community manager yang lainnya untuk mensupport. Oke, ada pertanyaan nih
di chat akan saya baca juga. Apakah ada batasan waktu untuk mempelajari modul yang ada? Apakah ada retake jika tidak lulus? Oke, untuk batasan waktu ini tidak ada, namun kami nanti akan share rekomendasi jadwal belajar untuk rekan-rekan bisa mentargetkan diri sendiri kapan harus belajar, tapi bukan berarti rekomendasi jadwal belajar tersebut adalah patokan ya. Apakah ada retake jika tidak lulus? Jadi di tugas-tugas tersebut apabila belum di-approve, itu rekan-rekan bisa kirim ulang tidak dianggap sebagai remedi atau di sekolahan dulu remedi, tapi batas tingginya di remedi itu 75. Di sini enggak. Jadi batas nilainya harus berapa saat setelah remedi seperti itu. Jadi rekan-rekan dipastikan harus bisa mengerjakannya dengan baik dan harus sampai di approve mentor seperti itu. Jadi dalam mengerjakannya pun rekan-rekan bisa ulang lagi. Tools seperti Python, Power BI, dan aplikasi lainnya, sehingga kurang bisa mengikuti atau mengerjakan PR. Ini sama seperti yang tadi ya, ada yang mungkin belum pernah tahu apa itu coding. Jangan khawatir, karena belajar sama-sama. Ada yang mungkin belajarnya dari nol banget, jadi bisa sambil belajar bareng-bareng. Ada yang mungkin sudah mempelajari Excel, yang sudah mengenal Excel ini untuk membantu rekan-rekan yang lainnya, gitu. Saling bantu gitu ya, saling support. Thanks Kak Rahel, sama-sama Kak Azari. Oke, mungkin masih mirip-mirip. Tidak saya baca semua, tapi rekan-rekan di sini yang akan saya simpan dan rekan-rekan juga bisa akses saja. Nanti akan di-share di grup juga. Alongside atau di sebelahnya link recording ini nanti malam. Atau besok mungkin kami share-nya karena recordingnya mungkin prosesnya lama ya. Oke, di bagian smile ini rekan-rekan bisa menuliskan atau menggambarkan suasana saat ini. Gimana? Bisa menuliskan, bisa gambar-gambar di sini juga loh. Kayak mengirim gambar juga bisa, menggambar juga bisa di sini. Gimana nih perasaannya saat ini? Atau bisa juga dikirim ke kolom chat, mengirim emoji apa yang rekan-rekan rasakan saat ini setelah goal setting ini. Apakah lega kah? Atau sudah tahu nih proyeksi goals-nya bagaimana? Boleh ditulis di kolom chat atau bisa digambar di sini, di kolom smile. Semoga rekan-rekan dengan sesi ini, rekan-rekan bisa lebih santai ya, maksudnya lebih tenang, lega gitu, jangan tegang. Bukan berarti dengan belajar itu jadinya tegang gitu ya, karena situasi belajar. Enggak, jadi rekan-rekan bisa santai saja, enjoy the moment. Dengan rekan-rekan enjoy apa yang rekan-rekan pelajari, saya yakin rekan-rekan juga looking forward atau tidak sabar untuk belajar terus setiap harinya. Oke, mungkin sampai di situ dulu untuk Padletnya. Rekan-rekan masih bisa akses Padletnya kapan saja. Saya akan langsung, sebentar. Setelah ini, rekan-rekan akan saya coba berikan langkah selanjutnya yang rekan-rekan harus lakukan. Setelah Padletnya, rekan-rekan sudah melihat layar saya ya? Ya, sudah. Terima kasih, Kak. Franz kayaknya tadi ya yang bilang ya. Terima kasih atas konfirmasinya. Oke, langkah selanjutnya yaitu rekan-rekan sudah join di Discord ya pastinya. Jadi apabila ada yang belum join Discord nih, segera join Discord-nya. Tapi saya yakin rekan-rekan juga sudah di-share melalui grup WA, melalui WA, dan juga melalui email. Hari ini bisa dipelajari materi-materinya dan juga diterapkan apa-apa saja tadi komponen-komponen yang bisa digunakan untuk belajar, yaitu live chat Thinkific, yaitu untuk bertanya kepada mentor. Oke. Voice-nya agak intermittent itu Kak. Oke. Sepertinya karena hujan di sini. Jadi suaranya agak patah-patah, jadi mohon maaf rekan-rekan, tapi saya harap rekan-rekan bisa mendapat apa yang disampaikan ya, maksudnya apa yang dipelajari malam hari ini begitu. Oke,
refleksi saat ini, rekan-rekan, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kita bisa foto terlebih dahulu. Silakan rekan-rekan, mungkin yang kameranya belum dinyalakan. Voice-nya saya kurang bagus, iya. Saat ini sedang hujan, rekan-rekan, harap dimaklumi. Oke, kita akan foto bareng nih, sebelum kita masuk ke sesi Q&A-nya. Kameranya bermasalah. Oke, nggak apa-apa, Kak John. Mungkin nanti di next live session ya, bisa dinyalakan nih kameranya, bisa ketemu sama yang lainnya juga. Oke, mungkin Kak Rafael yang memimpin screenshot-nya. Oke, kita mulai dari halaman pertama terlebih dahulu ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, wait. 1, 2, 3. Oke, sekarang satu lagi di halaman kedua. Sekali lagi, sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai fotonya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab. Apabila rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan, boleh kami persilakan untuk bertanya. Nanti akan saya dan Kak Rahel bantu jawab. Boleh melalui chat ataupun boleh on mic ya, dibuka mic-nya. Oke, pertanyaan pertama dari Kak Heru. Apakah jaminan uang kembali apabila tidak mendapatkan pekerjaan setelah 6 bulan selesai kursus dari Refocus akan terus berlaku? Oke, betul Kak. Jadi pada dasarnya untuk jaminan uang kembali dalam hal ini akan berlaku, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat dan ketentuannya? Yaitu apabila kakak atau rekan-rekan di sini memang sudah effort sekali, udah sungguh-sungguh mengerjakan tugas-tugasnya, semua sudah selesai, sudah lulus, sudah di-approve oleh mentor, kemudian lulus juga proyek assignment-nya, terus udah coba untuk apply pekerjaan nih, tapi masih belum juga mendapatkan pekerjaan. Nah, nanti itu jaminan uang berlaku itu berlaku gitu. Jadi perlu diketahui juga dalam hal ini bahwasannya Refocus tidak memberikan pekerjaan untuk rekan-rekan ya, akan tetapi Refocus berusaha semaksimal dan sebaik mungkin untuk bisa memberikan pembekalan gitu dalam hal pembelajaran data analytics, kemudian nanti di Career Center berupa pelatihan-pelatihannya juga sebagai apa metode pendukungnya gitu. Jadi hal tersebut pertanyaan dari Kak Heru itu berlaku, tapi ada pengecualian yaitu dari rekan-rekan sendiri juga sudah harus effort dan berusaha semaksimal mungkin. Semua nilai-nilai sudah lulus, di-approve, terus juga proyek assignment-nya juga berhasil, terus sudah mencoba untuk apply pekerjaan, tapi misalnya belum dapat juga, nah itu nanti akan dikembalikan. Seperti itu, Kak Heru. Apakah menjawab, Kak? Oke, siap Kak Heru dengan senang hati. Pertanyaan kedua mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan? Tidak perlu khawatir ya, nanti seperti yang sebelumnya tadi sudah sempat disampaikan Kak Rahel, bahwasannya link sesi onboarding ini nanti akan kami share apabila sudah selesai diproses oleh Zoom-nya, karena ini kita kan hampir 2 jam ya gitu, jadi mungkin butuh waktu. Kemudian dari KRHAM, study conference berapa kali seminggu? Study conference, apakah yang dimaksud KRHAM ini live session, Kak? Kalau misalnya iya, yang dimaksud adalah live session itu pokoknya live session ini kakak bisa ikut nanti setelah sudah sampai modul 2.3.5, itu nanti rekan-rekan di sini booking terlebih dahulu seperti yang tadi sebelumnya sudah sempat dijelaskan di Thinkific. Nah, nanti apabila udah ikut itu terus pengen ikut lagi, itu bisa. Nah, biasanya seminggu tuh ada 2 kali gitu ya. Jadi bisa ikut dua-duanya apabila memang booking gitu. Sudah booking terlebih dahulu.
Oke, sebentar. Kak Ike, setelah onboarding, kursusnya kita mengerjakan modul yang di Thinkific. Iya, betul sekali, Kak. Jadi, rekan-rekan sudah bisa mulai untuk belajar dan mengerjakan modul atau tugas-tugasnya yang ada di Thinkific ya, Kak, ya. Gitu. Nanti apabila di tengah-tengah perjalanan rekan-rekan di sini ada yang bingung, ditanya atau ada yang ingin ditanyakan nih terkait tugas atau materinya, langsung ditanyakan saja melalui live chat di Thinkific yang warna kuning sebelah kanan bawah. Seperti itu, Kak. Kak Bowo, apakah Thinkific ada batasan untuk kita belajar? Apakah dibatasin berdasarkan timing modul? Tidak ya Kak, jadi apabila rekan-rekan di sini ingin mengulang lagi itu bisa tinggal dilihat kembali saja gitu yang sebelumnya untuk mengulang lagi gitu. Misalnya ada yang lupa atau ingin make sure memastikan terkait materi sebelumnya biar bisa benar-benar clear dan jelas gitu untuk dipahami gitu ya. Tidak ada batasannya ya Kak, jadi di sini benar-benar sistem pembelajaran diri fokus itu self-learning, belajar mandiri, kapanpun rekan-rekan ada waktu bisa diluangkan untuk belajar, buka kembali modul di Thinkific-nya, lalu bisa belajar lagi dari materi terakhir yang dipelajari gitu. Dan tidak ada batasan waktunya, jadi bisa diakses kapanpun, bisa dilihat kembali kapanpun gitu. Sama tambahan nih Kak Bowo dan juga rekan-rekan lainnya, bahkan setelah lulus nanti, Thinkific itu rekan-rekan bisa akses kapanpun, dimanapun, dan sampai rekan-rekan mungkin sudah bosan dengan data analis mungkin, itu bisa diakses kalau istilahnya itu lifetime gitu ya, bisa diakses kapan saja, seumur hidup gitu. Jadi rekan-rekan bahkan sudah lulus pun bisa tetap akses Thinkific-nya, bisa belajar lagi. Kalau misalnya kita ada update di kedepannya pun, rekan-rekan juga bisa ada. Oke, terus pertanyaan selanjutnya dari Kak Fran, saya tidak bisa download link BI yang ada di Student Handbook. Keterangan minta email perusahaan, tidak bisa pakai email Gmail personal. Kalau gitu mungkin dari rekan-rekan mungkin bisa dicoba terlebih dahulu menggunakan email perusahaannya, atau mungkin dari Kak Rahel ada yang ingin ditambahkan, Kak? Oke, untuk link BI Pak, atau Power BI yang di Student Handbook, rekan-rekan tadi ada live chat Thinkific yang tadi sudah saya jelaskan, atau sudah kami jelaskan di awal, itu live chat Thinkific-nya itu bisa langsung menuju mentor ya rekan-rekan dan tim support kami. Di sana rekan-rekan bisa bertanya untuk akses Power BI-nya seperti apa, nanti akan dipandu oleh tim support kami dan juga mentor kami. Power BI yang mana atau software yang mana yang perlu diakses atau yang bisa diakses oleh rekan-rekan. Seperti itu ya, apabila ada kendala, seperti PostgreSQL-nya, install-nya bagaimana, rekan-rekan langsung saja bisa menuju ke live chat Thinkific, ada tim support dan mentor kami yang bisa memandu rekan-rekan. Mentor-mentor juga pastinya lebih pengalaman ya dengan berbagai macam jenis komputer, ada yang MacBook juga, ada yang Windows-nya juga berbagai macam. Mungkin tidak semua Windows bisa akses software tertentu, bisa disampaikan kepada live chat Thinkific, ada tim support dan mentor yang nanti bisa mensarankan rekan-rekan untuk software yang mana nih yang cocok buat komputer rekan-rekan bisa akses seperti itu. Ada tadi pertanyaan dari Kak mana ya? Kak Ahmad Sarwani, untuk tools program SQL dan Python apakah saya bisa menggunakan Visual Studio? Ini Visual Studio-nya mungkin bisa dijelaskan juga di live chat Thinkific kepada mentor ya. Tapi kalau untuk SQL-nya nanti rekan-rekan akan menggunakan PostgreSQL untuk softwarenya. Dan itu softwarenya diharapkan rekan-rekan bisa disesuaikan atau disamakan dengan apa yang, bukan disamakan sih, lebih ke jenisnya sama, yaitu PostgreSQL. Tipenya ada 14, 15, itu berdasarkan nanti Windows rekan-rekan apa. Jadi diharapkan tetap PostgreSQL, tapi nanti disesuaikan dengan komputer masing-masing, supaya nanti rekan-rekan dalam mengerjakannya, dalam melihat panduan dari mentor dan pembicara kami di Thinkific, rekan-rekan bisa mengikuti dengan baik karena strukturnya sama, karena softwarenya digunakan sama dan serupa gitu. Apakah suara saya masih patah-patah dalam menjelaskannya? Sedikit patah-patah tapi masih ini kok dapat dipahami Kak Rahel. Yang lain gimana Oh, mungkin oke. rekan-rekan? Sip. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Fenty Helda. Apakah diskusi dengan mentor bisa kapan saja atau ada batasan waktu dan hari yang ditentukan mentor? Oke, Kak, untuk apabila Kakak nanti bertanya melalui live chat, itu kan juga nanti akan dibantu jawab oleh mentor. Nah, nanti dalam situ akan
seperti memang chat berdua dengan mentor gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan kapanpun, akan tetapi ada jamnya juga, Kak. Jamnya itu kurang lebih dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam, WIB gitu ya. Jadi kalau misalnya di luar jam itu mungkin berharap atau mohon ditunggu untuk respon dari mentor karena ada jamnya juga yang berlaku, yaitu jam 7 pagi hingga jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Gitu, Kak Fenty Helda. Lalu pertanyaan dari Kak Muhammad Mokhtar, kapan mulai pelatihan modul dan kapan jadwalnya? Maaf Kak, pelatihan modul ini maksudnya belajar modul di Thinkific gitu ya Kak ya? Kalau untuk itu dari sekarang pun setelah sesi ini berakhir, kakak juga sudah bisa nih untuk mulai belajar membaca atau mengerjakan tugas-tugas di modul pembelajaran Refocus yaitu Thinkific-nya kakak gitu ya. Nah, setelah ini saya akan kirimkan jadwal atau rekomendasi jadwal tuh yang bisa rekan jadi sebagai mungkin acuan gitu ya atau informasi apabila ada yang bertanya ini belajar modul 2 dari kapan sampai kapan sih harusnya gitu. Ini semata-mata kami berikan dengan tujuan agar mungkin rekan-rekan bisa mendapat suatu informasi gimana kalau misalnya mau belajar tepat waktu gitu ya. Ini yang sudah kami dari tim Refocus atur jadwalkan sedemikian rupa untuk grup 36 gitu. Lalu dari Kak Tri, mohon izin bertanya, jika sudah selesai kursus ini, apakah dibantu mencari pekerjaan? Jika dibantu, berapa lama untuk dicari pekerjaannya? Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi untuk pekerjaan ini, tadi seperti yang sebelumnya sudah sempat saya jelaskan, akan ada career center nanti ya di akhir perjalanan rekan-rekan belajar di sini. Yang mana career center itu nanti akan membantu untuk memberikan pelatihan-pelatihan dan juga nanti akan ada informasi-informasi terkait perusahaan, baik itu nasional ataupun multinasional, yang sedang membuka lowongan untuk posisi data analis. Untuk nantinya bisa didaftarkan oleh rekan-rekan apabila sudah dinyatakan eligible untuk persyaratan yang memang sedang dibuka. Seperti itu, Kak. Dan untuk lamanya dicari pekerjaannya itu tidak menentu ya, Kak ya. Jadi sebenarnya itu balik lagi kepada dari perusahaan dan rekan-rekan sendiri juga. Apabila memang sudah dinyatakan layak, itu tentunya harus diikut sertakan dari awal seperti layaknya rekan-rekan mengikuti proses rekrutmen dari perusahaan-perusahaan sebelumnya gitu. Akan ada HR interview juga, terus ada user interview juga apabila dinyatakan lulus seleksinya gitu. Jadi ini tentatif, jadi lebih ke tergantung gitu, Kak. Mungkin Kak Rahel ada ingin ditambahkan Kak terkait hal ini? Oke, mungkin untuk mencari pekerjaan ini, seperti yang tadi sudah disampaikan, Career Center ini lebih ke arah membimbing ya, bukan mencari atau mencarikan rekan-rekan. Jadi lebih ke kalau misalnya kami bimbing seperti membuat CV-nya, portofolionya untuk rekan-rekan apply sendiri di platform mana rekan mungkin nyaman seperti LinkedIn atau Jobstreet atau Fiverr. Jadi rekan-rekan bisa gunakan apa yang hasil dari bimbingan di Career Center tersebut dan hasil portofolio dari project assignment dan lain sebagainya bisa digunakan untuk rekan-rekan mencari pekerjaannya. Jadi bukan untuk kami mencarikan rekan-rekan ya. Kalau mencarikan rekan-rekan satu persatu, karena kita muridnya juga banyak sekali, jadi kami lebih ke arah ke membimbing rekan-rekan untuk bagaimana sih cara mendapatkan pekerjaannya itu dan bagaimana cara mempersiapkan diri rekan-rekan untuk apply pekerjaannya. Gitu. Oke, sama tadi saya mau menambahkan punyanya Kak Fenty, ada batasan waktu dan hari yang ditentukan mentor untuk diskusi. Itu mungkin live chat Thinkific. Kalau live chat Thinkific, kami ada jam kerja mentor, jadi ada beberapa mentor ya di sana, jadi bisa shift-shiftan gitu. Jadi rekan-rekan masih kapanpun bisa dibantu jawab oleh mentor yang pada saat itu aktif. Gimana tahunya shift-nya mentor? Rekan-rekan bisa cek di Discord channel student support team. Di sana ada mentor-mentor dan CM dan juga jam kerja masing-masing. Jadi rekan-rekan pas waktu live chat Thinkific nih, misal sekarang saya chatnya dengan mentor A gitu. Tapi dilanjutkan sampai besok pagi, tapi besok pagi mentor A shift-nya belum mulai. Itu dilanjutkan oleh mentor B seperti itu. Tapi mentor-mentor tersebut pun walaupun berbeda, tapi mereka
tetap master di data analis tersebut, jadi jangan khawatir walaupun nanti dijawabnya oleh mentor yang berbeda, rekan-rekan tetap nanti dapat supportnya begitu. Dan juga untuk komunikasi dengan mentor, tiap harinya ada jam kerjanya pastinya ya, tidak sampai tengah malam. Ada maksimal waktunya yaitu jam 9 malam nanti dibalas oleh mentor. Bila lebih dari itu, rekan-rekan flash chat-nya akan dibalas di kemudian harinya. Jadi rekan-rekan mohon bersabar apabila rekan-rekan chat-nya malam akan dijawab. Oke. Modul Thinkific yang mana ya? Maaf takut salah. Modul Thinkific yang rekan-rekan dapatkan di email atau di WA yang saat Kak Rafael chat satu persatu untuk welcoming kan bisa join di Discord, itu disertakan link Thinkific-nya. Itu disebut Thinkific. Tapi bisa disebut juga platform link platform belajar gitu ya. Oh, tanpa ada kita live sama mentor Kak untuk menjadi modul, terus tugasnya dikumpulkan di mana? Oke, kumpulkannya di Thinkific ya rekan-rekan. Jadi di Thinkific itu rekan-rekan akan dapat modul-modul di dalamnya. Dan modul-modul di sana itu ada yang tugas yang tidak perlu dikumpulkan atau tugas pekerjaan rumah, biasanya ada tulisannya pekerjaan rumah, itu tidak perlu dikumpulkan. Di setiap soal ada penjelasannya di sana bahwa tugas tersebut perlu dikumpulkan atau tidak. Dan untuk tugas yang perlu dikumpulkan, di dalam soal tersebut, misalnya contoh 2.1.11, itu penilaian, dan nanti rekan-rekan scroll, ada kotak untuk mengupload tugas tersebut. Berarti tugas tersebut wajib untuk dikumpulkan, dan tugas tersebut akan dinilai oleh mentor. Jadi dikumpulkannya di sana. Jadi jangan khawatir, jangan bingung. Mengumpulkannya tetap di Thinkific, di satu platform itu rekan-rekan. Jadi nggak usah bingung nih, supaya nggak terlalu banyak platform. Jadi di Thinkific tersebut rekan-rekan bisa akses modul, tanya mentor, dan juga mengumpulkan tugas di situ semua. Ini di Thinkific CM sampai modul 5. Apakah modul nanti dilanjutkan setelah selesai project? Apakah materi ini selalu update ataupun ada project yang baru yang nantinya bisa diikuti? Kak Azari, di modul saat ini mungkin yang dilihat ada modul 5, terus bingung, waduh kok masih sampai modul 5 katanya 8. Jangan khawatir, akan diupdate secara berkala. Pada saat ini pun rekan-rekan mendapatkan sampai modul 5 supaya rekan-rekan bisa fokus mengerjakan modulnya dan tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru, takut saat akses modul, oh ternyata sudah sampai 8, terus bingung kapan menyelesaikannya. Jadi pelan-pelan saja kami update-kan sampai modul 5, tapi nanti kedepannya akan diupdate terus sampai modul tersebut terpenuhi. Jangan khawatir ya. Apakah materi ini selalu update? Betul, ataupun ada proyek yang baru nantinya bisa diikuti. Jadi modul tersebut selalu update. Sebelum-sebelumnya, di modul 2 dan 3, itu ada pembaruan terus, karena ada saran-saran dari rekan-rekan semuanya, dari rekan-rekan murid yang lainnya. Wah, modul 2 kurang soal nih, atau modul 2 pengen tambah soal nih. Jadi kita selalu mengadakan update terus di Thinkific tersebut. Jadi rekan-rekan jangan khawatir, di kedepannya pasti ada updatean tugas-tugas gitu. Kalau misalnya rekan-rekan ingin belajar lebih, rekan-rekan juga bisa memberikan saran dan masukannya kepada kami. Kalau misalnya soalnya kurang nih misal, atau soalnya kurang menantang, kami bisa update soal tersebut untuk bisa lebih menantang lagi gitu buat rekan-rekan. Tapi soal-soalnya pun di modul 2 contohnya, ada tahapan, ada 3 jenis di satu modul, di satu lesson. Contohnya lesson 2.3.5. Ada 3 bagian, yaitu bagian yang mudah, sedang, dan sulit. Itu bisa rekan-rekan pilih yang mana yang rekan mungkin bisa kerjakan, seperti itu. Kalau misalnya kurang menantang, silakan bisa kerjakan yang sulit. Kalau misalnya rekan-rekan merasa mampu untuk mengerjakan yang sulitnya, atau kalau misalnya yang sulit kesusahan untuk mengerjakannya, bisa pilih yang mudah. Kami sesuaikan untuk rekan-rekan semuanya. Seperti itu. Itu pun hasil dari updatean dari saran-saran rekan-rekan murid yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Izin jawab kalau untuk yang gunakan, bentar, ada soal pertanyaan dari Kak David. Bagaimana perusahaan memandang seorang data analis yang bukan lulusan IT? Karena saya bukan lulusan IT. Oke, ini juga bisa di-sharekan kepada mentor, karena mentor-mentor kami pun background-nya beda-beda, dan mereka pun berpengalaman, mereka pun ended up atau akhirnya menjadi seorang data analis begitu. Padahal background-nya tuh macam-macam. Ada yang background-nya matematika, ada yang background-nya kalau nggak salah informasi, teknologi informasi, macam-macam. Jadi, tapi bisa menjadi seorang data analis, padahal bukan lulusan IT. Matematika kan bukan IT, begitu. Jadi, itu
nanti bisa share kepada mentor pada saat sesi live session, bisa dimanfaatkan itu untuk sharing, karena pengalaman mentor lebih banyak ya di bidang data analis, itu bisa disampaikan ke sana karena mentor jauh lebih tahu nih sepak terjang seorang data analis seperti apa begitu. Untuk yang gunakan Windows 10 atau 11 bisa di-download dari Microsoft Store. Oh, izin menjawab. Oke, terima kasih Kak Azari atas sarannya. Bisa di-download dari Microsoft Store buat rekan-rekan yang mungkin Windows-nya 10 atau 11. Kalau misalnya dari Mac, rekan-rekan bisa bertanya gimana seperti itu. Ini sudah mulai install SQL Power BI ya. Waduh. Kan ini kan jadinya terburu-buru nih jadinya, karena kami modulnya step by step untuk di-update-nya supaya rekan-rekan jadi nggak panik nih. Wah, harus mulai install ya, padahal ya belum gitu, karena rekan-rekan baru mulai gitu. Jadi rekan-rekan santai saja. Untuk mulai install SQL-nya nanti kalau misalnya rekan-rekan sudah masuk ke modul ketiga, atau kalau Power BI sudah masuk ke modul keempat, silakan bisa diinstal begitu. Jadi nggak yang harus sekarang diinstal semua, enggak gitu ya. Jangan terburu-buru. Baru sampai modul 5 sudah buru-buru nih. Apalagi nanti kalau kita masukin sampai modul 8 gimana nanti. Laptop saya laptop jadul, ada alternatif software-nya. Kak Ardian tadi ada jawaban dari Kak, siapa tadi namanya ya? Saya lupa, Kak Azari, ada juga jawaban dari Kak Azari. Atau kalau misalnya Kak Ardian mau konsul dengan tim support kami dan juga mentor kami yang punya pengalaman dengan berbagai software, silahkan bisa ditanyakan di live chat Thinkific. Di sana mereka akan bantu untuk merekomendasikan yang mana yang cocok dengan spek laptop masing-masing. Apakah dapat mempergunakan software Linux based seperti OpenOffice sebagai pengganti Microsoft Excel Power BI? Oke, untuk Microsoft Excel-nya rekan-rekan disarankan mungkin udah cek Thinkific-nya ya. Kalau di pembicara kami lebih menjelaskannya menggunakan spreadsheet karena sangat mudah diakses dan gratis dan hanya perlu internet dan juga email saja, Gmail saja untuk akses. Jadi tidak, kalau misalnya di laptopnya tidak ada Microsoft Excel, jangan khawatir, rekan-rekan selama rekan-rekan punya Gmail, rekan-rekan bisa akses spreadsheet saja, itu sudah cukup dan sesuai dengan apa yang mentor dan juga pembicara memberikan contoh di Thinkific-nya. Bisa chat mentor di Discord, Kak. Mentor fokus di live chat ya. Nanti kalau misalnya di Discord juga nanti nggak fokus jadinya karena muridnya juga banyak dan live chat yang pesan yang masuk juga banyak. Jadi rekan-rekan mentor lebih fokus di live chat Thinkific. Discord lebih fokus untuk rekan-rekan berdiskusi dan mendapatkan informasi terbaru yang terupdate seperti pengumuman di Discord News dan juga di Discord Group seperti itu. RAM laptop 4 GB cukup nggak ya Kak untuk running aplikasi yang berhubungan dengan data analis ini? Oke, untuk cukupnya ini mungkin bisa untuk akses software-nya, hanya saja lebih lemot ya daripada RAM yang lebih tinggi seperti RAM 16 GB, 8 GB ke atas. Bisa untuk download-nya, tapi aksesnya akan sangat lemot. Mungkin diperlukan kesabaran yang tinggi, tapi bukan berarti nggak bisa akses. Tetap bisa akses kok meskipun laptopnya RAM-nya 4 GB. Cuman hanya diperlukan kesabaran yang tinggi saja untuk hal tersebut. Kalau saran dari kami, ini bukan berarti mengakses software-nya, yaitu setidaknya RAM-nya 8 GB atau 16 GB, dan juga spek laptopnya setidaknya Core i5, seperti itu. Tapi bukan berarti harus. Laptop yang rekan-rekan dapatkan atau punya sekarang, itu cukup untuk belajar. Tugasnya kirim kemana? Itu tadi, di Thinkific, yang bagian tugas yang perlu penilaian dikirimkan di kotak yang berisi yang untuk opsi untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi di Thinkific semua untuk mengumpulkan, berbicara sama mentor dan akses modul. Jadi buku panduan di modul 1 kalau tidak salah 1.3 untuk student handbook-nya. Kalau tidak salah atau 1.5, saya agak sedikit lupa ingatnya karena modulnya banyak sekali. Jadi rekan-rekan bisa cek student handbook-nya di modul 1 atau bisa juga tadi opsinya bisa bertanya di live chat Thinkific. Kriteria supaya diterima di project assignment apa ya? Oke, ini menarik juga pertanyaannya. Jadi tadi modul tugas akhir besar ya. Jadi hitungannya 2 project assignment dan 1 tugas project besar atau tugas besar akhir gitu. Dan project assignment yang pertama
persyaratannya untuk bisa mengikuti project assignment yang pertama adalah sudah menyelesaikan modul 2 hingga modul 3. Untuk mengikuti project assignment kedua, yaitu setelah modul 5, berarti rekan-rekan sudah harus menyelesaikan, sudah sampai modul kelima, 4-5-nya sudah selesai. Tugas-tugas, apalagi yang terpenting adalah tugas-tugas yang perlu dikumpulkan. Biasanya ada keterangan nomor lessonnya, dan terus ada keterangan penilaian, itu berarti tugas yang perlu dan sangat wajib untuk dikumpulkan. Boleh tanya ya, kalau alumni Refocus secara real yang di Indonesia, udah mendapatkan kerja di mana aja dan berapa persen yang benar-benar mendapatkan pekerjaan? Karena terus terang saya ikut kursus ini karena ada jaminan mendapatkan pekerjaan setelah kursus. Oke, untuk Indonesia ini lebih cenderung lebih baru ya, cenderung baru. Kak Litwina, oke, itu 2022. Jadi untuk lulusannya masih belum ada. Namun kalau di Philippines, kami juga ada di Rusia dan Philippines. Di Philippines pun ada student kami yang dari Philippines, bahkan hanya menyelesaikan hingga modul 3 pun mereka sudah dapat pekerjaan menjadi junior data analis gitu. Mereka apply dengan pengetahuan dengan apa yang didapat dari Refocus, yaitu materi di modul 1, 2, 3 dan juga project assignment. Kan mendapatkan sertifikat di pekerjaan yang dia apply. Seperti itu. Jadi itu di Philippines. Kalau di Indonesianya sendiri masih belum karena cenderung baru kami opennya atau dibukanya. Seperti itu. Mau tanya untuk keterangan persen di dashboard Thinkific dihitung berdasarkan hasil tes yang dikirim atau bagaimana? Misal sudah 10% artinya apa? Oke, ini menarik. 10% artinya berarti Kak Meiti, Kakak sudah menyelesaikan modul, kalau misalnya dari modul 1 nih, 1.1, Kakak sudah klik selesai, ada tanda centangnya di bagian pinggir setiap modulnya, setiap lessonnya, itu nanti akan bertambah persennya. Apalagi kalau rekan-rekan mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang penilaian, itu bertambahnya juga akan banyak. Jadi dihitung persenannya dari sana, dari selesainya tugas-tugas dan juga bagian-bagian di modul itu yang rekan-rekan sudah akses dan sudah kerjakan. Tools untuk menjadi data analis itu apa saja dan proporsinya lebih condong ke tools tertentukah? Oke, kalau ini mungkin lebih cenderung mentor yang bisa memberikan saran ya, karena mentor yang lebih sering menggunakan tools apa yang mereka gunakan dalam bekerja. Setelah session 2.4 yang terdekat setelah langsung ngobrol sama mentor nih. Oke. Punyanya Kak Litwina, maaf saya tanya karena Refocus mengatakan menjadi anggota IDEA. Secara real bagaimana cara Refocus membantu peserta mendapatkan pekerjaan selain mempersiapkan dalam sesi karir prep yang dilakukan Refocus? Apakah misalnya share portofolio, NCV peserta company anggota IDEA atau gimana? Kalau kami lebih ke arah mengarahkan rekan-rekan seperti coba di-apply-kan di sini seperti itu. Dan kami juga pernah ada lowongan terbuka untuk junior data analis, itu kami share juga di Discord waktu itu. Mungkin sebelum rekan-rekan join nih ya, itu waktu itu untuk di Discord juga kami share, ada lowongan junior data analis itu kami share di Discord juga, seperti itu. Apalagi nanti kalau misalnya Career Center sudah dibuka, apabila ada lowongan-lowongan tersebut, kami akan share di bagian di sesi Career Center tersebut. Itu tapi nanti ya rekan-rekan, Career Center-nya masih belum dibuka dan juga rekan-rekan juga masih belum mencapai modul tersebut untuk bisa menuju Career Center. Jadi di sana kami biasanya share lowongan pekerjaan apa nih yang terbuka untuk junior data analis yang bisa rekan-rekan apply gitu. Oke. Kak, saya cuma lulusan SMK, apakah bisa bersaing dengan sarjana di bidang data analis ini? Pasti bisa, selagi Kakak berusaha untuk mengerjakannya dengan baik juga. Pas tuh lebih banyak dari pengalamannya
skill-nya yang sudah dilakukan, apalagi rekan-rekan di sini ada project assignment, ada tugas-tugas yang rekan-rekan kerjakan, yang mana itu dapat menjadi bagian dari portofolio rekan-rekan yang akan dimasukkan ke dalam CV rekan-rekan untuk apply pekerjaan. Jadi yang dilihat dari pengalaman track record-nya rekan-rekan untuk beberapa project di data analis tersebut. Apakah untuk mendapatkan project dibantu refocus project? Apa nih maksudnya? Kalau misalnya project assignment itu seperti UAS gitu ya. Rekan-rekan di refocus, jadi rekan-rekan sudah selesai modul 2, modul 3, lalu ada project assignment seperti itu. Jadi kayak semester 1, semester 2 ada UAS-nya seperti itu. Kalau mengerjakan project-nya itu pastinya itu lebih ke dibimbing mentor ya, mengerjakan project-nya bukan dibantu. Oh ya, project-nya itu grup ya, rekan-rekan di project assignment itu dikerjakan secara grup, secara kelompok, karena di real world-nya seorang data analis dalam project-nya itu biasanya dikerjakan oleh beberapa data analis dalam kelompok. Jadi rekan-rekan seperti simulasi nantinya di project assignment tersebut, simulasi menjadi seorang data analis. Jadi itulah kenapa hasil project assignment dan juga modul-modul tersebut bisa rekan-rekan gunakan untuk portofolio rekan-rekan, karena di project assignment rekan-rekan juga mengerjakannya seperti seorang data analis dalam real world-nya seperti itu. Satu kelompok terdiri berapa orang? Itu bergantung dengan dari berapa orang yang mendaftar dan juga orang yang eligible. Eligible itu bahasa Indonesianya yang sudah sesuai memenuhi standar, kualifikasi. sesuai ya, yang memenuhi, ya, memenuhi syarat untuk mengikuti project assignment. Nah, itu nanti dengan total yang mendaftar biasanya itu terdiri dari 5 sampai 6 orang dalam satu kelompok. Oke. Cek. Dengan memberikan banyak pertanyaan, artinya kami mengartikannya bahwa rekan-rekan di sini sangat antusias dan serius gitu ya untuk bisa belajar di Refocus. Semoga segala informasi yang saya dan Kak Rahel jelaskan malam hari ini bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya mungkin belum tahu atau sempat bingung gitu. Untuk selanjutnya apabila ada yang ingin ditanyakan bisa melalui grup 36 Discord, nanti saya atau Kak Rahel atau mungkin community manager lainnya akan menjawab untuk membantu pertanyaan rekan-rekan. Dan untuk rekomendasi jadwal akan saya kirimkan malam ini setelah link Zoom-nya sudah selesai diproses oleh Zoom. Jadi mohon ditunggu ya rekan-rekan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas keaktifannya, partisipasinya pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat istirahat rekan-rekan sekalian dari grup 36. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih semua. Selamat malam, Kak.